Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan kah, Clear dok, Kang Panji? masuk masuk, udah. Kelihatan ya. Ya, Ya, barangkali Dokter Maulana izin, nanti saya jam 9 izin off, Dok. oh ya, oke. Mau menyiapkan buat besok. Ini sekarang jadi lagi banyak banget apa kegiatan pagi, Kamis. Ya, Iya Bapak iya Ibu, iya, jadi boleh boleh. malam ini santai saja. Kita Iya, siap. bicara tentang ini bahasa, bukan bahasa kedokteran lah nih saya usahakan ya. Ini Mm-mm. wasir atau Pasti. konstipasi itu sembelit ya. Tadi Iya. belum saya ganti ya, sembelit. Barangkali nanti kita bicara sedikit ya, tidak terlalu mendalam. Yang penting esensinya, harapan saya setelah ada presentasi ini, Bapak Ibu sekalian sedikit mengerti lah apa itu wasir, terus konstipasi, terus kenapa sih terjadi, eh, apa yang harus kita hindari biar tidak terjadi, terus pengobatannya bagaimana, dan nanti barangkali akan ada irisan dengan Ibu Irin, Bapak Ibu sekalian ya, ada irisan dengan Ibu Irin dari bidang herbal ya. Yang sudah saya paparkan ini, jadi apabila Bapak Ibu sudah paham sedikit mengenai wasir dan konstipasi, tentu paham juga nih pencegahan dari sisi herbalnya itu bagaimana, Hmm. kerja herbalnya itu bagaimana, sehingga hal-hal yang nanti saya paparkan ini tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya bicara wasir dulu ya. Ini bahasa kedokterannya barangkali hemoroid ya, bisa kita sebut wasir atau ambeien ya. Jadi sebenarnya itu wasir ini tuh secara definisi dari textbook itu adalah pelebaran pembuluh darah Bapak Ibu sekalian pada pencernaan bawah ya, sebelum keluar ke anus itu ada yang namanya rektum ya, yang pangkal pintu pembuangan akhir itu disebutnya rektum. Jadi di situ ada pelebaran pembuluh darah dan ada penurunan kelenturan atau elastisitas. Nah, kalau di kedokteran namanya hemoroid, kalau di kita bisa ambeien atau wasir Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa sih hemoroid ya? Jadi ada asal katanya itu haima dan reo itu darah pengalir, sehingga itu sangat familiar, sangat apa, adanya perdarahan di saat kita buang air besar ya. Jadi di sini pembuluh darah venanya itu ada pembengkakan, dan karena dia terletak di dinding-dinding rektum dan anus, itu bisa potensi terjadinya bleeding atau pendarahan, perdarahan. Nah, itulah makanya dari bidang medis kita sebutnya hemoroid. Oke, nah kemarin kita sudah secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya, pencernaan. Tadi Dokter Maulana juga sudah mention ini kita mainnya di bawah dulu nih, di area pembuangan nih. Jadi makanan yang sudah kita ambil semua manfaatnya kan biar bagaimanapun harus dibuang. Nah, tapi justru pembuangan yang cuma tinggal di akhir aja itu kadang bisa bikin masalah Bapak Ibu. Nah, kalau tadi saya bicara masalah rektum ya Bapak Ibu, ini dia akhir dari pembuangan kita Bapak Ibu. Ini yang saya kasih tanda, ini ada tulisan rektum ya. Di atasnya rektum itu kolon. Ya, kolon itu udah isinya tinja yang siap dikeluarkan. Dan pada saat masuk rektum ini dia akan merangsang juga sphincter. Kita sebutnya sphincter anal. Ini ada otot-otot ini ya, otot-otot yang harusnya dari rektum bagian distal itu ujung ya Bapak Ibu. Ini yang saya kasih tanda ini. Nah, dari sini tuh harusnya memiliki kelenturan sehingga kotoran atau tinja yang masuk lewat sini itu bisa dibuang dengan lancar di sini ya. Ya. Di sini jadi dari rektum, pangkal pintu anus, dan sini udah anus, ini lubangnya ya, ujung saluran. Jadi segala kotoran harus dikeluarkan. Kalau dalam keadaan normal, ini dindingnya tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Walaupun tinja yang dikeluarkan itu padat, dia tetap akan pasasenya itu akan mendorong keluar tanpa hambatan. Nah, nanti apabila ada masalah di situ, pelebaran, gangguan masalah kelenturan, apa, relaksasinya itu bermasalah, di sini akan terbawa Bapak Ibu. Otot-ototnya akan terdorong.
Dan apabila ada satu kejadian tinjanya itu keras, bisa melukai dan bisa menimbulkan perdarahan. Oke, kenapa sih kita bicara penyakit ini? Memang penyakitnya banyak ya dok ya. Nah, ini ini data 2015 ya, belum yang terbaru ya. Cuma di sini ada prediksi 2030 ya. Di dunia itu saat ini tuh sekitar 4,4 sampai 6% lah populasi dunia, di mana di 2030 itu dihitung secara matematis itu akan ada peningkatan sampai 350 juta jiwa. Di Indonesia sendiri 10 juta orang menderita hemoroid, dengan kemungkinan 2030 jadi 21,3 juta orang. Nah, ini kalau saya lihat angka segini sih ini luar biasa Bapak Ibu ya. Barangkali di antara kita nih kadang juga ikut merasakan gejalanya tapi belum sadar nih ini udah hemoroid apa belum, sudah wasir apa belum. Nah, harapannya nanti dari sini kita paham Bu, karena ada grade-grade-nya dan itu bisa kita cegah ya sebelum nanti di grade yang 4 atau yang sudah akhir. Nah, kebiasaan kita nih karena faktor ketidaktahuan biasanya mulai ke dokter pada saat sudah masalahnya timbul cukup berat. Mohon maaf ini agak freeze ya. Kang Panji, saya izin stop share dulu ya. Kayaknya agak nge-freeze ini. Ya, sudah kelihatan ya. Ya nih, kita bicara sekarang faktor resiko. Kenapa sih ada orang yang kena wasir, ambeien, ada yang enggak, padahal kerjanya sama, pola makan sama. Nah, ternyata ini ada faktor resiko. Yang pertama ini keturunan Bapak Ibu. Jadi saya pribadi ya setiap bicara penyakit apapun memang sebenarnya genetik atau keturunan itu berperanan penting ya. Jadi kedua orang tua kita tuh sudah memberikan gen atau DNA di mana termasuk paket-paket penyakit yang kita mudah terkena. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini sangat banyak ya ilmu kedokteran yang sudah mulai mempelajari tentang DNA manusia. Apakah bisa diintervensi itu DNA-nya untuk menghindari penyakit atau tidak. Jadi ini keturunan juga berperan penting ya. Yang kedua adalah struktur anatomi dubur itu sendiri ya. Ada struktur-struktur anatomis dubur yang memudahkan vena-venanya itu berada di permukaan yang lebih eh, lebih lebih mudah terjangkau oleh iritasi ya, lebih ada di permukaan. Sedangkan harusnya dia agak lebih ke dalam. Yang ketiga pekerjaan. Nah, ini tadi juga saya sudah sebutkan ya. Walaupun keturunan juga berpengaruh, nah pekerjaan ini juga pola nih. Jadi pada kasus-kasus duduk lama, pada kasus-kasus mengejan atau ngeden, angkat berat sehingga tekanan abdomen atau perut meningkat, itu juga menjadi faktor risiko Bapak Ibu. Nah untuk usia ini memang dari catatan banyak pasien yang terkena hemoroid ini dari segala usia itu ada ya, terutama menyerang 20 sampai 50 tahun. Jadi tidak spesifik hanya timbul di usia tua saja atau muda saja tidak, tapi dia bisa timbul juga di usia 20, start 20 tahun sudah ada report-reportnya pasien berusia muda maupun usia tua. Nah, untuk perempuan memang paling banyak di usia 45 sampai 65 tahun itu dari catatan histori yang tercatat di statistik Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada penyebabnya ya. Jadi penyebab-penyebabnya ini apa sih? Eh, apa?
banyak di sini yang kita mungkin sadar polanya itu salah, tapi karena tidak mengetahui akibat yang akan ditimbulkan, maka akhirnya terkena penyakit ini. Nah, yang unik memang di sini pola pola buang air besar ini ada yang budaya ya, yang budaya memang sudah seperti itu, seperti kloset yang duduk. Jadi penelitiannya itu memang jongkok malah lebih aman Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kalau budaya itu memang agak susah ya karena sekarang hampir semuanya itu kloset itu harus produk yang jongkok itu udah nggak ada barangkali ya. Jadi pola buang air besar ini bisa karena dia tidak teratur, sering mengeden ya. Nanti ini mengeden ini atau mengejan ini ada hubungannya dengan konstipasi ya juga nanti kita akan bicara. Lama duduk di kloset, di jamban, itu membaca, merokok itu kita udah pola hidup itu kita kadang kok di kamar mandi malah lama, ternyata itu bawa pengaruh buruk Bapak Ibu. Berikutnya susah buang air besar atau diare yang lama juga bisa menimbulkan menjadi penyebab wasir. Tekanan perut yang tinggi itu biasa karena tumor juga bisa menjadi penyebab karena bisa menahan aliran balik vena. Terus kehamilan ya ini kenapa juga mirip tumor ada tekanan perut ya. Kalau kehamilan juga ada hubungannya dengan perubahan hormonal Bapak Ibu. Perubahan hormonal ini juga bisa merubah konsistensi tinja, bisa merubah kelenturan apa otot-otot dinding anus dan nah ini yang hubungan seksual yang barangkali abnormal ya. Terus pola makan kurang serat, sayur, buah maupun kita kurang minum dan kurang bergerak dan olahraga ini memang bisa kemana-mana nih Bapak Ibu dari sakit jantung, stroke, hipertensi ternyata berpengaruh juga di penyakit wasir. Ini mohon maaf ini kayaknya sering nge-freeze ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau begini kelihatan nggak ya dok ya? Masuk masuk bisa 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 dok. ya? Bisa Bisa terbaca ya. Jadi saya nggak usah bisa slide bisa. share ya. Iya Tadi tadi kayaknya sering freeze banget memang. freeze. Betul betul. Bisa ya? Ya pakai ini aja deh. Ya. Nah, tadi kita penyebabnya sudah eh, tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, gejalanya apa sih? Nah, kita bicara gejala itu memang kadang-kadang agak repot nih. Jadi ada orang yang memang kadang-kadang dia saking kebalnya ya terhadap Hmm. rasa itu timbul gejalanya udah grade yang berat gitu loh. Ya. Nah, ternyata gejalanya nih yang paling sering ini awal-awal udah bisa terasa nih Bapak Ibu ya. Dari 1 sampai 5 ini satu terdapat benjolan di daerah dubur. Assalamualaikum, dokter. Mohon maaf. Waalaikumsalam Bu, Mohon silahkan. maaf, maaf, Iya, maaf. iya nggak apa-apa. Di mute aja Bu, langsung Bu. Kita lagi dengarkan Dokter Jimmy. Iya, Nah, silakan Bu. ya silakan Bu ya. Nah, ini satu benjolan yang utama di daerah pembuangan kita ya di daerah dubur ya. Kedua ada rasa panas, nyeri itu juga masuk gejala. Tiga rasa gatal daerah dubur juga itu masuk ke dalam gejalanya. Keempat, nah ini sebenarnya kalau sudah sampai ada darah segar saat buang air besar itu harusnya kita lebih awas ya, lebih aware ya, harus mencari pertolongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang kelima, buang air besar seperti nggak tuntas itu juga tuh Bapak Ibu. Kalau itu terjadinya beberapa kali atau berulang itu kita sepertinya perlu ditelusuri apakah ada mulai gejala-gejala hemoroid apa belum nih, wasir atau belum seperti itu. Nah, kita berbicara gejala, tentu kita harus tahu nih jenisnya apa sih. Jadi sebenarnya yang perlu nih ini yang awam biasanya jarang tahu ini. Jenis wasir itu sebenarnya cuma dua, yaitu interna, yang kedua eksterna. Ya,
Kalau yang interna, ini saya kasih gambarnya ya Bapak Ibu ya, itu terjadi ini anyaman pembuluh darah yang bagian atas Bapak Ibu, ya di atas nih, di dalam, ya namanya interna, interna itu kan dalam, jadi ada di dalam. Nah, kadang-kadang dia itu sudah ada tapi nggak kelihatan Bapak Ibu, kita raba-raba nggak ada apa-apa, cuma rasa mulai nggak nyaman. Nah, beda dengan yang interna, dia sudah ada nonjol nih, sudah ada nonjol. Kadang-kadang ada terus. Cuma dia memang bagian luar ya. Ada kasus-kasus grading yang lebih berat interna itu dari dalam sudah keluar. Itu beda dengan yang memang tonjolannya di luar. Nah, ini perlu dibedakan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bicara derajat wasir Bapak Ibu. Kita bicara derajat wasir itu untuk yang di dalam ya Bapak Ibu ya. Hemoroid interna atau wasir yang ada di dalam. Ini tadi saya bilang nih, kalau sudah ada darah segar waktu BAB, itu kemungkinan besar ini baru di dalam sini Bapak Ibu, belum ada yang keluar. Coba di sini tuh begitu kena kotoran kita, kena tinja, berdarah nih luka nih, keluar darah segar. Nah ini, jadi Bapak Ibu banyak ya, mungkin ada ya buang air besar, nggak ada rasa sakit sih, nggak ada rasa apa-apa nih. Cuma kok merah airnya, netes. Nah, itu udah derajat 1 Bapak Ibu. Rasa sakit nggak ada. Benjolan yang keluar juga nggak ada, kita nggak ngeh itu. Tapi pas kita lihat apa di kloset kok merah, ada netes. Nah, itu hati-hati. Itu sudah derajat 1. Segera periksakan agar tidak bertambah buruk. Nah, kalau yang derajat 2 itu ya, itu tanpa apa bisa perdarahan walaupun BAB, bisa juga tidak perdarahan saat BAB, tapi ada yang keluar tonjolan Bapak Ibu. Jadi bisa ada perdarahan, jadi derajat 1, bisa juga nggak ada perdarahan, tapi ada yang keluar dari dalam. Nah, jadi dari sini nih pada saat kita ngeden ini ada kotoran, ini sempat keluar nih. Biarpun tidak menetes darah, asal dia udah ada yang keluar Bapak Ibu, itu udah masuk grade 2 atau derajat 2. Tapi dengan syarat dia setelah buang air besar dia masuk sendiri. Hilang lagi, masuk ke dalam lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, akan jadi grade 3 apabila dibiarkan bisa berdarah atau enggak berdarah, tapi dari dalam itu keluar tuh Bu tonjolan setelah buang air besar tuh karena ada terdorong dan tidak bisa masuk sendiri Bapak Ibu. Harus kita dorong, harus kita masukkan dengan jari manual, kita tekan-tekan dulu tonjolannya jadi mengecil. Itu udah grade 3. Kita tekan-tekan baru dia bisa masuk. Kalau enggak bisa. Ya, itu udah grade 3. Kalau itu enggak Bapak Ibu obatin juga, enggak cari pertolongan, tidak dirawat, di maintain, timbullah gejala apa yang grade 4. Jadi setiap buang air besar biasanya ada perdarahan dan itu tonjolannya itu kalau sudah keluar itu begitu dimasukin keluar lagi Bapak Ibu. Jadi dia biasanya akan kejepit di situ. Nah, grade 3 dan 4 ini sudah indikasi operasi Bapak Ibu kalau di bidang kedokteran ya. Nah, tadi saya bicara ya, kita harus waspada, kita harus aware kalau ada gejala. Nah, tentu ada pertanyaan nih, loh dok, kalau kita sudah aware terus mau diapain dok? Nah, kita harus tegakkan diagnostik, apakah gejala-gejala yang kita rasakan benar wasir atau bukan gitu ya. Caranya gimana? Biasanya dokter akan melakukan apa anamnesis atau wawancara ya. Kenapa ibu ke dokter? Apakah buang air besarnya ada darah di dubur? Apakah ada gatal di dubur? Apakah ada merasakan ada yang ganjel, tonjolan? Bisa dimasukkan atau enggak? Seperti itu. Yang kedua pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik kita bisa langsung lihat nih dokternya nih. Ada enggak itu area-area situ? Ada enggak tonjolan di situ? Ada enggak bekas-bekas luka seperti itu? Yang berikutnya pemeriksaan fisik itu kita dengan
colok dubur ya, apa enggak tonjolannya di dalam ada apa enggak sih seperti itu. Ini juga bisa menilai nih kalau dicolok dubur ada nyeri di bagian tertentu, apakah ada tumor kah atau enggak ada. Nah, ada kasus-kasus yang sampai infeksi jadi membusuk, ada timbul nanah Bapak Ibu ada. Ada yang bisa sampai terjadi saluran-saluran yang semestinya tidak ada tuh bisa. Dan juga dengan adanya kita colok dubur itu bisa apa namanya menilai kekuatan si anus kita itu, kekuatan anus kita juga ya. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini barangkali yang paling bisa melihat sampai ke permukaannya itu dengan anuskopi, yaitu ada pemeriksaan anuskopi dan kolonoskopi ya. Itu pemeriksaan dengan kamera Bapak Ibu. Jadi kamera yang dimasukkan lewat anus itu kita bisa sampai melihat dinding-dindingnya. Apakah ini cuma wasir biasa ataukah juga ada sel-sel yang curiga sel kanker. Nah ya, juga kita bisa ngeliat kasat mata apakah ada tumor nggak nih di usus besar seperti itu. Nah untuk laboratorium biasanya kita menunjang apakah bleeding ini, biasanya kalau bleeding mama itu kita lihat apakah sampai ada tanda-tanda anemia ya, AB-nya turun atau barangkali yang berlangsung lama sampai ada infeksi karena tadi sudah sampai ada nanah Bapak Ibu, itu juga bisa kita lihat. Nah, pengobatannya apa sih? Kalau pengobatannya tuh kita bisa ya hanya ini ya, mengontrol faktor resiko, ada juga dengan obat-obatan tanpa bedah maupun dengan bedah. Nah, yang kontrol faktor risiko itu ya modifikasi gaya hidup ya, kebersihan daerah bawah ya rektal, terus tadi olahraga, pilih-pilih makanan ya, jangan sampai sembelit, pilih-pilih makanan, terus pola hidup. Kalau yang pekerjaannya banyak duduk ya, ya beberapa 2 jam sekali bangun jalan ya. Terus ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan tekanan abdomen atau perut ya, batuk, prostat, itu ya harus kita modifikasi atau bisa kita bereskan terlebih dahulu ya. Yang berikutnya ada obat-obatan atau konservatif ya. Ini biasanya konservatif itu non bedah ya. Ada kasus-kasus yang sudah sampai ada ancaman infeksi, kita bisa rendam air hangat dan sabun pagi sore, itu agak meringankan ya, membersihkan itu agak ringan. Terus dilanjutkan dengan anti nyeri, anti perdarahan, anti peradangan. Ada salep juga, pencahar itu biasanya untuk kasus-kasus yang terutama pada tinja yang keras akan memperburuk keadaan, itu juga bisa kita berikan. Nah, ada pula tindakan operatif biasanya kita lakukan untuk yang derajat 3 dan 4, yaitu memang sudah disarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Kenapa? Karena memang potensi untuk kembali normal itu cukup sulit ya. Operasi ini juga kita lakukan untuk kasus-kasus yang sudah menahun Bapak Ibu. Dan terutama kasus-kasus yang berpotensi untuk timbul komplikasi. Biasanya kalau di pemeriksaan fisik udah ada nanah, terus mudah berdarah, sampai sering demam, nah itu bisa kemana-mana ya. Bisa sampai ke kemana, ke organ lain yang dekat dengan daerah tersebut ya Bapak Ibu. Dan cukup berbahaya. Nah pertanyaannya kita itu adalah, Dok, ini kita bicara pengobatan, apakah ada cara lain? Ya ada. Ya apa? Ya harus kita cegah, Bapak Ibu. Ya kita cegah ya. Nah kalau kita cegah itu tentu yang awal itu adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Ya. Satu, untuk yang masuk ke dalam mulut kita itu ya pasti ya konsumsi kayak serat ya, cukup air minum ya, sehingga dengan kita makan banyak serat, kita air cukup ya, itu akan produksi tinja kita tidak keras. Nah, kalau keras itu menjadi resiko ya, jangan juga mengejan berlebihan. Karena ngeden itu atau mengejan itu bisa meningkatkan tekanan abdomen, tekanan perut. Tekanan perut itu bisa meningkatkan tekanan di vena, Bapak Ibu. Kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Biasanya kalau itu udah jadi sering, nah itulah yang resiko. Yang berikutnya ya jangan sering menunda buang air besar. Setiap pagi dibuang, setiap pagi dibuang.
Karena kalau nanti bertumpuk itu biasanya lebih lama, airnya semakin diserap semakin keras ya. Olahraga, hindari duduk terlalu lama, hindari mengangkat benda berat yang melebihi kapasitas tubuh. Kalau hamil ya boleh tidur miring, boleh gantian, jangan terlentang terus gitu ya. Jadi tekanan di dalam perut kita juga tidak terlalu tinggi ya. Di perut kita itu ada pembuluh darah besar ya Bapak Ibu ya. Kalau memang itu agak ada dorongan, itu pembuluh balik yang dari bawah dari rektum itu juga agak terganggu. Nah, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, nanti hubungannya apa dengan herbal, Dok? Nah, dari sini kan kita ada poin 1 sampai poin 4 ya yang sudah saya kasih awal ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. Kecuali nomor 3 yang mengejar ya. Jadi herbal-herbal apakah nanti yang akan bisa membuat tinja kita lebih konsistensinya lebih baik. Yang kedua, apakah herbal-herbal yang bisa membuat penyerapan di usus kita semakin baik, yang bisa membuat metabolisme pencernaan semakin baik, yang bisa menunjang makanan yang kita makan agar diolah dengan baik ya. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis obatnya oleh Ibu Irin ya Bapak Ibu. Oke, kita berikutnya bicara konstipasi. Sebenarnya konstipasi ini juga erat nih dengan wasir, Bapak Ibu. Jadi penelitiannya itu ya, ini empiris ya, empiris. Orang yang sakit wasir biasanya itu sering konstipasi atau sering buang air besarnya tidak lancar. Sehingga semakin lama dia ada di pencernaan itu air yang diserap itu semakin kuat dan tinja itu konsistensinya semakin keras, Bapak Ibu. Dan itu menjadi salah satu resiko ya. Nah, apa sih konstipasi itu bahasa kita sembelit Bapak Ibu. Itu kondisi seseorang susah buang air besar. Nah, kenapa susah buang air besar? Satu, pasase ususnya ya atau gerakan ususnya itu tidak bisa membuat tinja itu turun sesuai waktunya. Kenapa? Salah satunya karena adanya pengerasan pada tinja. Nah, pada kasus yang sembelit berat itu jadi obstipasi. Nah, obstipasi itu udah masuk ke dalam tingkat sumbatan usus Bapak Ibu. Nah, sebaiknya jangan sampai kita jatuh di sumbatan usus ya. Nah, penyebabnya ini ada beberapa ya, ada beberapa dari karena apa? Gerakan tinja ya pasase usus itu usus bergerak untuk menurunkan tinja ke dalam pencernaan bagian bawah. Nah, ini dengan adanya gangguan sehingga perjalanannya itu melambat. Nah, kalau perjalanannya itu melambat, itu penyerapannya itu berlebihan untuk airnya. Jadi keras dan cenderung sedikit lebih kering dan itu akan semakin susah Bapak Ibu. Yang kedua, adanya penyumbatan di usus besar. Nah, ini kan kalau ada penyumbatan itu seperti tumor atau yang lain itu biasanya kotoran atau hasil pembuangan makanan itu tidak bisa bergerak dengan lancar atau ada hambatan. Juga masalah saraf ya di usus besar dan rektum sehingga mengganggu pasase usus itu juga bisa Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah barangkali ada penyakit-penyakit yang mengganggu keseimbangan hormon dan bisa menyebabkan sembelit. Nah, ini diabetes juga bisa nih Bapak Ibu nih. Memang kalau kita bicara diabetes ini kemana-mana ya, ternyata yang ringan ke masalah pembuangan pun juga bisa ya. Nah, faktor risikonya ini memang ini sih tidak pasti Bapak Ibu. Cuma dari catatan itu banyak wanita lebih sering ya, barangkali karena ada hubungan dengan hormon ya, dengan pikiran ya, adrenalin dengan apa namanya eh, endorfin yang sedikit barangkali yang orang pada tekanan tinggi ya. Kedua usia ya, usia juga terjadi pada lansia karena kalau pada lansia ini sih memang satu ya seluruh organnya itu cenderung bergerak lebih menurun ya termasuk dengan pencernaan sehingga memang banyak usia tua ini mengalami gangguan konstipasi. Berikutnya jelas pola makan ya. Sama tadi kenapa rendah serat bisa menimbulkan wasir karena dia akan membuat makanan itu cenderung lebih keras pada saat sudah berada di pembuangan usus bawah ya atau saat sudah menjadi tinja ya.
kurang aktif secara fisik, nah lagi-lagi olahraga ini juga bisa menimbulkan penyakit ini ya. Termasuk obat-obat penenang juga masuk, obat darah tinggi juga bisa itu. Tapi khusus untuk obat-obatan ini itu sesuai dengan karakter orang tersebut ya. Tidak semua obat-obatan ini bisa menimbulkan eh, konstipasi atau sembelit. Jadi kadang di obat-obat itu ada warning ya, ada efek samping ini misalnya sembelit, tapi tidak timbul pada semua orang Bapak Ibu. Ini hanya sedikit beresiko. Kesehatan mental juga ada catatannya setelah dianamnesa. Se pada orang-orang yang depresi itu biasanya cenderung buang air besarnya itu tidak lancar, tidak setiap pagi bisa buang air besar, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini penting sekali ya, memang kesehatan mental itu kemana-mana juga nih, mirip diabetes nih. Banyak pikiran, stres itu udah kemana-mana penyakitnya ya. Bagaimana dok kita untuk bisa mendiagnosis? Karena kadang-kadang banyak orang buang air besar 2 hari sekali, 3 sekali itu banyak. Nah ini kita bisa lihat dengan anamnesa atau wawancara langsung ya. Apakah sering ada keluhan, berapa hari buang air besar. Pemeriksaan fisik juga kita bisa lihat dengan perabaan Bapak Ibu ya. Kekerasan tinja itu kadang bisa kita raba ya Pak. Tentu dengan biasa ya, kalau dokter sudah biasa kita palpasi, kita raba perutnya, terutama pada pasien-pasien yang tidak terlalu gemuk itu bisa kita raba kekerasan feses-nya atau tinjanya itu bisa kita raba. Berikutnya dengan CT scan juga bisa, ronsen atau MRI Bapak Ibu sekalian. Tentu ini enggak semuanya kita lakukan. Kadang-kadang kita hanya di pemeriksaan fisik dan wawancara kita sudah, oh ini sudah bisa. Dan biasanya kita dengan ronsen juga kita bisa. Nggak perlu harus sampai MRI. Nah ini kurang lebih sama Bapak Ibu ya, pencegahan banyak buah-buahan, makan serat tinggi, ya minum banyak air, hindari alkohol dan kafein, itu bisa menarik menarik air terlalu cepat. Olahraga juga sebaiknya memang harus jadi pola kebiasaan ya Bapak Ibu. Ini kalau untuk probiotik memang masih ada sebagian yang menganjurkan, sebagian yang tidak perlu, yaitu itu masih bebas-bebas saja ya pendapat ahli ya. Nah, untuk pengobatan ini ada sama ya, tadi ada yang non bedah, ada yang bedah. Kalau yang masih bisa tanpa pembedahan ya cukup dengan obat-obatan pencahar. Ada yang kuras usus besar rektum, ini cukup cukup tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Itu jadi kita untuk yang kuras usus besar ini memang kita dipasang selang Bapak Ibu ya. Eh, dipasang selang itu di anus kita, itu terus di selangnya itu dua malah. Jadi selang untuk menyemprotkan air secara perlahan, selang kedua adalah untuk menyedot kotoran yang keluar. Itu kadang sangat tidak nyaman lah itulah ya. Dari sini, dari pengobatan ini, terus apa sih hubungannya nanti dok dengan herbal? Ada. Jadi nanti hal-hal apa yang sudah terjadi yang menjadi faktor risiko, terutama pola makan itu, kalau kita bisa lakukan dengan baik dan kita bisa mendiagnostik atau merasakan awal sudah ada gejala, itu nanti herbal bisa berperan di pencegahannya. Ya, dari saya sekian dan terima kasih. Barangkali Bapak Ibu sekalian nanti akan ada irisan ya, Bu Irin akan memberikan informasi tentang herbal-herbal apa sih yang bisa untuk memaintain ini agar kita tidak sakit wasir, yang memaintain agar kita buang air besarnya lancar, bahkan ada case-case tertentu yang sudah wasir itu bisa perbaikan dengan herbal. Nah, tentunya dengan pengetahuan Bapak Ibu sedikit ini tentang wasir dan konstipasi, Bapak Ibu bisa lebih memahami nanti apa yang dibicarakan oleh Ibu Irin, dan nanti dasarnya sudah ada, Bapak Ibu bisa lebih mudah lagi mencerna pada saat Bapak Ibu mulai baca literatur-literatur atau barangkali artikel-artikel tentang wasir. Nah, saran saya jangan berhenti sampai sini Bapak Ibu. Kita coba baca ulang, kita cocokkan dengan herbal produk kita.
Dan apabila kita mengerti situasinya, kita mengerti herbalnya, tentu kita bisa menyampaikan kepada klien lebih percaya diri dan barangkali klien juga akan merasa lebih nyaman disampaikan oleh Bapak Ibu. Dari saya sekian, terima kasih Bu Irin. Nanti akan melanjutkan Kang Panji, Dr. Maulana, Baik. waktu saya serahkan kembali, silakan. Ya. Oke, terima kasih Dokter Jimmy atas pemaparannya. Sebelum dipindah ke Bu Irin, mungkin ini Dok, saya tadi teringat pada kasus konstipasi salah satunya kan juga adalah karena gangguan peristaltik. Nah, itu nanti mungkin bisa kita bahas sedikit-sedikit. Terus kemudian yang kedua juga pada konstipasi dan juga kemudian sembelit. Ini juga harus pada pasien-pasien yang terkait dengan jantung koroner ini juga harus hati-hati. Karena ini juga bisa menjadi bagian dari faktor risiko buat jantung koroner. Nah, itu mudah-mudahan nanti beberapa bahan yang kemudian nanti akan dibahas oleh Bu Irin bisa membantu kondisi tersebut. Oke, kami serahkan kepada Bu Irin untuk memberikan paparan tentang apa yang harus kita lakukan terkait dengan produk mereka. Terima kasih Dokter Jimmy. Mari Bu Dr. Irin. Maulana, terima Ya. kasih. Izin off cam dulu ya. Oh, siap. Oke, insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Maulana. Mungkin saya langsung share screen ya. Baik, silakan Bu Irin. Sudah kelihatan belum ya, Dok? Ya, oke, sip. Ini kan tadi pembahasannya dari Dokter Jimmy mengenai konstipasi dan wasiar. Nah, ini hampir sama ya, Dok ya. Wasir itu pasti dari konstipasi biasanya. Nah, ini untuk produk herbal dari Hai ini ada Mogarlia untuk konstipasinya sendiri. Apa sih kandungan dari Mogarlia ini? Ada kulit manggis, daun teh hijau, sama daun kelor, dan juga ada madu. Nah, di sini ada 4. Yang lebih ke arah untuk pencernaan, lebih ke daun teh hijaunya sendiri. Seperti itu. Ini bentuknya cairan. Nah, yang pertama ini ada kulit buah manggis. Ini kandungannya itu ada santon, tanin, asam fenolat, antosianin, flavonoid, alkaloid, terus juga ada kandungan air, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, ini khasiatnya. Pertama itu untuk kulit manggis sendiri mencegah peradangan. Nah, pada konstipasi itu kan akan terjadi pembesaran pembuluh darah biasanya. Nah, ini ada peradangan. Jadi untuk kulit manggis, untuk mencegah peradangan, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, kolesterol, sama mencegah gangguan sistem pencernaan. Seperti itu. Yang kedua ini ada daun teh hijau. Daun teh hijau ini ada namanya katekin. Nah, katekin ini yang terkandung dalam teh hijau itu meningkatkan metabolisme dan menyeimbangkan kadar lemak. Jadi metabolisme di sini katekin itu metabolisme untuk pencernaan. Setiap kalau mengikuti Haibat yang dari Pamaheda Herbalogi itu pasti untuk Mogarlia itu sebagai metabolisme, jadi membuang racun dalam tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang alergi atau gatal-gatal, biasanya kita memberikan Mogarlia untuk mengurangi racun yang ada dalam tubuh seperti itu. Nah, yang kedua ada L-theanin. Yang ketiga ada asam amino, ini membantu relaksasi dan mencegah stres. Ada juga klorofil, itu untuk menghilangkan kandungan logam berat juga dalam tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme pada sistem pencernaan. Seperti itu. Nah, ini juga ada yang lain, khasiat dari daun teh hijau. Dia juga membantu meringankan sembelit dan meningkatkan antioksidan juga ada, mencegah naiknya berat badan berlebih. Yang ketiga ini kita ada daun kelor. Daun kelor ini ada kandungan tanin, saponin, flavonoid, terpenoid, dan glikosida. Dia juga ada kandungan yang lain itu ada air, protein,
kalsium, asam amino, vitamin A, B, dan C, dan zat besi. Nah, ini khasiat dari ekstrak daun kelor sendiri. Dia ini sebagai antimikroba. Jadi kalau misalnya kayak wasir tadi kan ada rasa gatal di derajat 1 kalau nggak salah itu. Jadi di sini sebagai antimikrobanya untuk si daun kelor. Yang terakhir itu ada madu. Madu ini kandungannya ada glukosa, maltosa, sukrosa, air, vitamin C, enzim diatase, peroksidase, dan invertase. Nah, ini khasiatnya sendiri. Dia sebagai selain sebagai stamina untuk sistem imun juga bisa dia sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh juga. Seperti itu. Ini aturan minum untuk Mogarlia. Diminum 1 saset 3-4 kali sehari dan penyimpanannya ini harus di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah, untuk Mogarlia sendiri selain bisa diminum secara langsung bisa dicampurkan juga dengan air hangat. Misalnya udah ada air segelas, kita campurkan misalnya Mogarlia 2 saset dimasukkan. Itu bisa. Atau dimasukkan ke dalam kulkas, langsung diminum juga itu enak. Seperti itu. Ini untuk izin edarnya. Saya lanjut ke wasir. Ini karena saling berkaitan antara konstipasi dan wasir. Ya, kita ada wasir ungu. Di sini untuk si wasir ungu sendiri ini untuk meringankan ambeien atau wasir, memperlancar buang air besar, sembelit atau konstipasi, memperlancar menstruasi, mempercepat pemasukan bisul, pencahar ringan atau pelunakan tinja. Nah, komposisinya ini ada daun ungu, rimpang kunyit, herba pegagan, dan daun sirih. Daun ungu ini kandungannya ada alkaloid non-toksik, flavonoid, steroid, saponin, dan tanin. Nah, di sini kemampuannya itu sebagai antiinflamasi dan juga sebagai analgesik. Di mana kalau misalnya pada saat wasir sudah ambeien itu terasa pas duduk itu nggak enak, terasa nyeri. Nah, disinilah khasiat untuk daun ungu sendiri. Selain itu, daun ungu juga bisa mempunyai sifat melunakan tinja, sehingga tidak, tapi di sini tidak menyebabkan diare. Jadi dan walaupun dia melunakan tinja, itu sama sekali tidak menyebabkan diare yang berlebihan. Yang kedua ini ada rimpang kunyit. Nah, kandungannya ini ada kurkumonoid, ini sebagai antiinflamasi. Jadi untuk di wasir sendiri, wasir ungu sendiri itu lebih ke arah yang sebagai antiinflamasi kegunaannya. Di sini ada anti peradangan, khasiat kunyit, juga membantu meringankan bengkak atau radang pada bagian wasir, di mana kan tadi ada pembekakan di anusnya, yang tadi sudah dijelaskan dari Dr. Jimmy. Jadi di kurkuma ini, kunyit ini, dia itu meringankan bengkak atau radang pada bagian wasir, sehingga mempercepat penyembuhannya. Yang ketiga ini ada pegagan. Pegagan ini ada kandungan triterpenoid yang dapat merevitalisasi pembuluh darah sehingga memperlancar peredaran darah, di mana pada saat wasir itu kan dia memperlebar pembuluh darahnya. Dan di sini khasiat dari si pegagan sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada asiatikosid yang merupakan bagian dari terpenoid yang berfungsi menguatkan sel-sel kulit dan meningkatkan perbaikan, menstimulasi sel darah dan sistem imun, dan sebagai antibiotik alami. Ini juga ada brahmosida, ada alkaloid, saponin, dan tanin. Nah, ini sebagai anti radang dan membantu melancarkan peredaran darah. Yang terakhir ini ada daun sirih.
Nah, daun sirih ini ada kandungan arekolin. Dia itu meningkatkan gerakan peristaltik usus sehingga memperlancar buang air besar. Jadi kandungan dari arekolin ini ada gerakan peristaltik di usus besarnya seperti itu. Ada minyak atsiri. Ini sebagai antiseptik. Ada saponin, flavonoid, tanin. Nah, ini lebih ke arah antiseptiknya. Ini untuk izin edarnya. Ini aturan pakainya. Bisa untuk pengobatan 3 kali sehari 2 kapsul. Ini bisa diminum sebelum makan. Untuk pemeliharaannya 2 kali sehari 1 kapsul. Diminum sebelum makan. Nah, ini ada kontraindikasi untuk wasir ungu jika ada yang menggunakan aspirin atau antikoagulan, ini dapat meningkatkan resiko pendarahan karena tadi ada kandungan pegagannya. Nah, ini untuk mekanisme kerja si wasir sendiri. Dia mencegah pembesaran dari pembuluh darah yang keluar, menguatkan dinding pembuluh darah sehingga tidak mudah robek, mencegah atau mengurangi reaksi peradangan di pembuluh darah vena yang mengalami hemoroid sehingga bebas wasir. Cuma tadi kan ada beberapa derajat untuk tingkatan wasir. Nah, di sini untuk wasir ungu, jika masih derajat 1, derajat 2, kita masih bisa menggunakan wasir ungu ini. Tapi kalau misal udah derajat 4 itu biasanya dokter menyarankan untuk operasi karena anusnya sendiri itu sudah keluar seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada gamat. Mungkin saya nggak nge-share untuk gamat. Kalau gamat sendiri sudah pada tahu semua bahwa gamat sendiri itu kandungannya sangat banyak. Dia itu dari teripang laut, dia ada omega, ada glukosaminnya, kalsiumnya, mineralnya juga banyak, dan dia sebagai meregenerasi sel. Jadi meregenerasi sel yang rusak. Misalnya dari ususnya itu ada pembekakan, dia juga bisa untuk meringankan seperti itu. Mungkin itu Dokter Maulana. Oke, baik. Terima kasih Bu Irin. Ya, sebelum masuk kita nanti tentang diskusi kita tentang bahasan yang dipaparkan tadi oleh Dokter Jimmy dan juga kemudian oleh Bu Irin, mungkin sekadar mengingatkan saja bahwa permasalahan pada wasir dan kemudian ini sangat erat kaitannya dengan konstipasi, dan konstipasi terkait erat juga dengan kaitannya gaya hidup kita. Jadi kalau sebenarnya kita ingin sehat, maka kita harus perbaiki gaya hidup. Karena konstipasi, maka dia akan mengakibatkan wasir. Oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan konstipasi itu terjadi harus kita rapihkan. Faktor risiko yang menyebabkan konstipasi itu terjadi harus kita hindari. Oleh karena itu, diskusi kita mudah-mudahan bisa kita optimalkan sampai jam 21.45 gitu ya. Nah, setelah itu 45 kita akan ada informasi mungkin dari pihak manajemen. Oke, monggo silahkan buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ini satu ini ada pertanyaan. Jika hasil resonansi ditemukan sekresi pepsin yang rendah, peristaltik lambung dan juga usus yang rendah, dan pasien juga mengutarakan kesulitan BAB, mana yang harus didahulukan? Dari Bu Irin bisa kedengaran ya tadi ya. Terus kemudian pertanyaan dari Bu Zulfitri. Assalamualaikum Bu Irin, gamat itu expirednya bulan September, berarti tinggal ada 2 bulan lagi, itu berarti masih baguskah dikonsumsi? Oke, ini 2 pertanyaan dulu di awal kaitannya dengan resonans dan juga kemudian dengan gamat. Monggo Bu Irin dijawab dulu sementara. Mungkin saya jawab
Pertama itu Bu Rina ya. Iya, yang pertama tadi Bu Rina, ya betul. Bu Rina tadi bertanya tentang hasil resonansi. Ini kan sekresi pepsin rendah, Iya, peristaltik lambung dan ususnya juga rendah, berarti iya, kan kerjanya udah mulai agak iya, menurun ya betul, dok ya. betul, betul, Nah, betul. sehingga pasti menyebabkan kesulitan BAB. Tadi kan juga Mm-mm. dokter Jimmy sudah mengatakan, berarti penyerapannya itu juga malah air yang banyak terus sehingga Iya. BAB-nya yang akan menjadi keras, fesesnya yang akan Mm-mm. keras di Mm-mm. dalam. Nah, tapi karena ini lambungnya bermasalah, berarti lambung dulu Bu Rina yang diperbaiki. Karena kan di situ lambung itu memang untuk dia itu mengolah dulu. Sebenarnya yang mengolah itu dari mulut dulu. Jadi jangan ada sesuatu makanan yang keras masuk dulu ke lambung. Jadi sudah lembut dulu, baru lambung nanti mengolah. Betul begitu bukan dokter? Iya, iya, betul. Jadi memang dan di atasnya, di pencernaan bagian atasnya sebelum kita masuk ke bagian bawah. Karena kan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa eh, usus besar ini berfungsi dia sebagai tempat pembuangan. Sedangkan proses penyerapan itu berlangsung dimulai dari atas. Termasuk nanti bagaimana kemudian kita menjaga agar lambung itu bisa terjaga dengan baik. Tapi mungkin ada tambahan lagi Bu Irin dan juga nanti Bu Rina. Eh, Sindroma usus malah peristaltik malas ini itu juga banyak hal. Yang paling besar juga sebabnya adalah karena kurangnya serat. Jadi kenapa kemudian pepsin itu rendah, Ya, betul. peristaltik lambung rendah? Karena tadi kita konsumsi seratnya yang kurang. Oleh karena itu semua bahan-bahan yang mengandung serat tinggi, dietary fibernya tinggi, di Mogarlia contohnya tadi, itu juga bisa membantu kita untuk meningkatkan kerja dari peristaltik di usus kita maupun peristaltik yang ada di lambung kita. Begitu Bu, kira-kira insya Allah untuk yang Ya. pertanyaan Brina. Kemudian Jadi dok, ya, punten sebentar. ya mangga, Jadi dok, silakan. kalau berarti kondisi resonansinya seperti itu, Iya, berarti bisa kita sarankan untuk prioritas herbalnya iya, Gutelau gitu ya, iya, Mogarlia, bisa, ya, iya, itu ya. betul. Oke, Iya, terus oke. Tapi untuk mohon maaf. Mogarlianya disarankan sesudah makan ya, Bu Iya Rina? betul, Oh betul, iya, betul, betul, betul. siap. Eh, Tetap sesudah makan. iya. Ini satu lagi Bu Rina dan teman-teman juga. Kasus bulimia ini, bulimia juga bisa mencetuskan terjadinya peristaltik itu menjadi malas, baik di lambung maupun kemudian juga di usus. Oleh karena bulimia tahu ya, kondisi orang karena ingin kurus, gitu, sehingga akhirnya kemudian dia menahan dirinya untuk tidak makan. Nah ini nanti kaitannya dengan sisi kejiwaan. Nanti bisa dibantu oleh Kang Panji maupun Bu Nurita untuk bagaimana kemudian kita menekan atau memperbaiki kondisi ini. Dia akan mengganggu kerja dari peristaltik usus maupun juga ke peristaltik di lambung kita. Jadi tadi di awal juga Dokter Jimmy sudah membahas tentang peranan kejiwaan kita, bahwa ada faktor stres yang juga akan bisa menyebabkan terjadinya kondisi konstipasi atau kemudian juga kondisi wasir. Itu ya kira-kira sebagai tambahan. Monggo. Terus kemudian ini Bu, pertanyaan dari Bu Zulfitri, Bu Indri, silakan monggo. Untuk Bu Zul, ini sisa berapa Bu? Kalau boleh tahu. Sebentar dulu, sisa 2. Dua botol atau 2 tablet? Kapsul. 2 botol. 2 botol. Nanti boleh. 2 dus. Tadi juga kemarin beli prostat itu ada itunya, nggak jelas expirednya. Halo, Mirin. Ya. Tadi Yang kan datang tuh produk baru, itu saya pesan prostat, ada yang pesan itu gambarnya kurang jelas ya slide-nya. boleh coba nanti difotokan Bu Zulfitri untuk itu, dan yang gamat mungkin nanti bisa hubungin ke Mbak Maul untuk nanti ditukar saja.
kalau saya. Iya. Iya, ada 2. Dia sebenarnya mau dipesan orang, tapi saya lagu ngasihnya kok. Itu sebenarnya di bulan 10 2023 sama di bulan 10 sama bulan 11 2003, tapi tadi datang baru kan ada yang mesen itu bisa untuk prostat ya, paket prostat, tapi sebenarnya kurang jelas. Boleh nanti difotokan saja Bu, nggak apa-apa. Ya, iya baik. Nanti saya foto ini. Baik. Sebenarnya ini dua gamatnya, ada yang concern juga, yang di rumah gitu. Cuman ya saya Halo Bu. Terputus. Iya, iya. Mungkin bisa nanti komunikasi langsung ke kantor kali ya, Bu Iya, Zul. betul. Nah, Langsung terkait komunikasi kantor dengan saja. ya terkait dengan produk yang insya Allah, alhamdulillah ini luar biasa. Bisa ditukar ya Bu Irin ya? Oke, Bisa dong. Masya Allah. Kita beri applause buat perusahaan manajemen, terutama dari PT FAS dan PT HI yang memberikan kesempatan buat teman-teman yang pada dasarnya sebenarnya sih masih bisa digunakan sebenarnya. Cuma bagi yang ragu monggo silahkan nanti dibawa ke kantor untuk ditukar itu insya Allah. Oke, terus kira-kira Bu Zul nanti langsung bisa Pak. komunikasi ke kantor ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Zul. Baik. Iya. Oke, terus kemudian ini kita lanjutkan pertanyaan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau wasirnya sudah pernah dioperasi dan setelah dioperasi masih suka sakit? Kalau BAB-nya agak keras atau lambat BAB-nya. Kalau duduk harus di jok yang empuk. Kalau duduk, ini dokternya sudah meninggal. Kumaha ya? Susah dok, Iya. nyari dokternya lagi udah nggak ada ya. Nah, itu dia tuh. Bu, emang mau dimintain tanggung jawab ya Bu ya? Gimana urusannya udah operasi? Bingung lihat jadi. Jadi Masya Allah. Ibu Ya, bagus silakan dokter. Alhamdulillah Ibu sudah Iis kembali ya. lagi. Nah, Iya. jadi kan tadi ada grade-nya ya Bu ya. Kemungkinan besar kalau Ibu udah operasi itu biasanya udah grade 3 atau 4. Iya, Iya. betul. Nah, pertanyaan saya adalah satu itu tahun berapa dioperasi ya? Yang pertama itu. Kedua, apakah ada komplikasi semasa operasi dulu gitu ya? Apakah langsung total sembuh atau ada komplikasi? Dan ketiga, apakah munculnya itu jauh setelah operasi atau setelah operasi pun masih tetap ada. Nah, kalau saya pribadi, apalagi ini dokter sudah meninggal, itu paling bagus kita assess ulang ya Bu ya. Jadi kita assess ulang lagi apakah yang dulu sudah dioperasi itu memang benar-benar sudah tidak ada atau sebenarnya dulu ada yang namanya komplikasi operasi yang tidak terdeteksi dan tidak terselesaikan seperti itu ya. Apalagi kalau BAB-nya ini keras masih sakit. Nah, kan itu dekat banget tuh. Jadi wasir dan konstipasi itu dekat. Salah satu faktor resiko terjadi wasir adalah karena tinjanya keras, yang mana kadang-kadang itu konstipasi juga ada hubungannya. Nah, kalau ini tinjanya masih keras, artinya kan setelah operasi lifestyle-nya masih belum berubah, gitu ya. Jadi kalau saran saya, Ibu, harus diakses ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakses ulang itu kan juga perlu waktu ya. Kita perlu waktu. Harus nanti ke dokter lagi digestif, harus direncanakan pemeriksaan ulang lagi. Nah, tentang waktu yang cukup panjang itu apa yang bisa kita lakukan? Lifestyle-nya kita rubah ya Ibu ya kebiasaannya. Kedua, nanti Bu Irin akan memberikan paketnya untuk perawatan dulu ya, untuk perawatan selama kita menunggu proses mengakses wasirnya tersebut. Karena sih setahu saya terutama kalau kita nanti itu pakai asuransi pemerintah ya, itu nanti prosesnya nggak cepat ya. Jadi nanti bisa digunakan ya Bu Irin ya, barangkali paket wasirnya itu membantu dipakai, tapi kita juga harus akses ulang. 3 ya PR-nya Bu, kita akses ulang ke dokter, dokter ganti nggak apa-apa Bu, nggak usah cari yang dulu ya. Yang baru aja nggak apa-apa, yang masih muda banyak. Kedua,
bisa diterapi dengan herbal paket wasir. Ketiga, lifestyle-nya dirubah ya Ibu ya. Mulai coba yang tadi sudah saya kemukakan, makanan asupannya yang baik, olahraga, resiko terlalu banyak duduk ya dihindari. Sebetulnya sih dengan herbal yang tadi itu harusnya ada perubahan loh, harusnya ya. Karena kalau sudah dioperasi sih harusnya kalau nggak ada komplikasi harusnya baik ya. Itu Ibu Iis barangkali. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Iya Bu. Itu, iya. Ini saya ceritakan, ini anak saya, Dok ya. Jadi sejak dia kuliah itu udah dari SMA udah mulai sakit. Nah, kemudian sempat ke dokter untuk dikasih obat dulu sama dokter. Kemudian pas setelah kuliah kerja, nah kemudian dia akhirnya tambah parah penyakit wasirnya. Ya mungkin udah stadium harus operasi. Kemudian anak saya tuh di Jakarta, jadi dia ngambil keputusan untuk konsul ke dokter yang dia tunjuk gitu. Kemudian dokternya menyarankan untuk dioperasi. Katanya menurut dokter itu ototnya terlalu mencengkram di dalam. Jadi si kotoran itu sulit untuk keluar katanya gitu. Itu. Nah, kemudian di operasinya laser, Dok, pakai laser. Kemudian ada laser itu dimasuknya dan dibolongin ya katanya, dibolongin, terus kemudian masukin lasernya ke dalam itu. Nah, kemudian setelah itu dikasih obat, udah gitu, ya itu tadi setelah itu dokternya meninggal. Jadi anak saya bingung gitu. Di Setelah rumah sakit operasi mana Bu? tadinya kan mau konsul lagi ke dokternya. Kalau nggak salah di Rumah Sakit Kartika Jakarta, Dok. Oh, itu sebenarnya Iya, gampang sih Bu ya, simpel banget ya. Jadi itu ada dua pemeriksaan ya Bu ya. iya, Yang pertama colok dubur tadi ya. iya, Colok dubur itu juga melihat kekuatan iya, cengkeraman anusnya itu seperti apa. Yang kedua adalah di kamera iya, Bu, di anuskopi. Dua aja ya. Jadi iya, ada mungkin itu ya. kamera itu masuk ke dalam nanti dilihat apakah ada tumor kah? Terus dulu yang dipakai laser itu apakah ada skarnya, ada jaringan parut yang nyeri atau ada komplikasi ya. Itu dua itu nanti ada lumayan Ibu, ada bisa tegak diagnostik ya. Itu kalau ditanya di mana Dok, di mana-mana rumah sakit yang tipe B sudah bisa ada. Itu nanti dokternya Ibu cari boleh digestif ya, dokter ahli digestif atau bedah digestif boleh ya, yang subspesialis. Itu banyak sekali Bu Iya, dokter. itu yang spesialis katanya, Dok, waktu Gimana? operasi dia. Yang spesialis itu, yang anak saya Iya, dioperasi. bedah digestif namanya Bu. Iya, betul, Dok. Itu banyak Bu, boleh di rumah sakit tipe B banyak ya. Dua aja. Jadi biar tidak bertanya-tanya dalam hati ini apa ya. Nah, karena itu nanti lingkaran setan tuh. Begitu cemas bertanya-tanya dalam hati itu jadi banyak pikiran depresi. Nah, Dokter Maulana udah ketawa tuh. Ya, banyak pikiran pengaruh di konstipasi lagi ya. Kalau Ya, anak saya saya juga memang berat badan obesitas juga, terus kerjanya itu banyak duduk, Dok. nah, iya. Nggak suka sayuran, mager gitu. Iya. Iya. Jadi Harus setelah sabar. operasi itu juga, iya, setelah operasi itu juga jadi dia kesiannya mengeluh ya kalau ada dinas keluar kota gitu ya, keluar itu Iya, iya. jadi aduh sakit mah gitu. Jadi gimana saya tuh pengen Kalau kembali ke herbal kalau mudah-mudahan bisa ya dengan iya, herbal. herbalnya itu Iya, di ini deh Bu, dikonsumsi herbal. Tapi kalau saya tetap kalau ada keluhan gitu, saya menggelitik untuk menegakkan diagnostik Bu, diagnosanya Bu. Ya, iya, Dok. jadi Iya, kita konsumsi herbal, tapi coba saran saya anuskopi deh di kamera deh Bu itu. Nanti iya, hasilnya bisa dibawa ya, bisa diskusi dengan Dokter Maulana juga. iya. Bu Irin. Jadi nanti paketnya juga biar lengkap. Nah, dari hasil anuskopi itu nanti kita bisa ambil keputusan apa yang terbaik seperti itu, Bu. Ya. Iya.
Itu bisa di Rumah Sakit Kartika juga, Dok, yang di Bisa. situ Harusnya yang bisa. Bisa, Kalau bisa. dia udah bisa. pembedahan ya, Iya. Dokter Maulana Ya ya. bisa itu. Iya, Harusnya sama di situ juga bisa. Ya, Salah. dokternya pasti ada, benar, pasti Iya. ada yang lain. Ya. iya, iya, Nah, iya, Dok. ya. Makasih Oke. banyak. Iya, Sangat. makasih Bu. Ya, Iya. Oke. makasih. Ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, mau BAB tapi tidak bisa karena rasa mulas dan kemudian harus dibantu, ditekan dengan tangan. Padahal feses tidak keras dan wasir tidak keluar, tapi tidak sepenuhnya mendorong mengeluarkan kotoran tersebut. Mohon pencerahannya. Ini tambahannya lagi, Dok. Makan sayur tapi tidak tiap hari, olahraga juga tidak tiap hari, tidak makan macam-macam yang aneh-aneh di zaman sekarang. Jadi setiap kali mau BAB dia harus tekan perutnya. Ya, di Kira-kira kiri bawah seperti ya Bu ya. apa? Ini Bu Nacia, Bu Balkis. Bu Balkis ada? Ada. Di Ya. unmute aja Bu, ditanya sama Dokter Jimmy nih. Itu ditekan-tekan di kiri bawah ya Bu ya. Kayak ada yang nonjol gitu ya. Masih di unmute Bu. Iya, iya, ini saya bantu aja. Balkis. Bu Balkis di unmute di pencet tentunya Bu di mikrofon. Ya, silakan Bu Balkis. Iya Pak, udah. Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Iya. Dokter. Jadi harus dibantu dengan tangan ya, maaf. Udah gitu kotorannya tidak keras. Gitu. Ibu Ya. Dan buang air besarnya selalu setiap hari nggak? Iya, hanya sekali setiap pagi. Oh, setiap pagi udah rutin ya padahal ya. Iya, kadang-kadang ini dibantu minum kopi, Dokter. Oh gitu, iya iya iya. Nah, Iya. jadi gini, satu kalau kita sebenarnya Ibu ya, kalau Ibu bisa buang air besar setiap pagi, sebenarnya itu sudah masuk jam biologis yang normal, Bu. Kalau setiap pagi ya, artinya jam biologis Ibu normal. Makan Ibu mungkin saya nggak tahu teratur apa enggak, tapi putarannya itu selalu rutin. Itu aja udah jam biologis normal, Bu. Ya. Ini biasanya kalau yang rutin setiap pagi itu biasanya jam makannya harusnya biasanya nggak melenceng jauh. Mau Ibu 2 kali, 3 kali, jamnya tuh nggak melenceng jauh biasanya. Itu sebenarnya sudah bagus Ibu ya. Nah, Ibu tinggal lihat ada nggak gejala yang tadi ya, perut nggak enak gitu ya, perut nggak enak, terus sering kembung apa enggak. Nah, tadi paralitik tadi di mention sama Dokter Maulana ya, ileus peristaltik khusus yang agak menurun. Itu ada ya, itu ada ya. Nah, kalau kasus Ibu ini sebenarnya kalau tidak ada nyeri perut, satu, tidak ada nyeri perut, tidak ada kembung ya. Terus kalau didengarkan suara peristaltik ususnya itu kayak gemerutuknya itu masih biasa-biasa saja, yang keluar nggak keras, nggak mencret, sebenarnya itu masih dalam batas normal Ibu. Nah, pertanyaan saya kenapa harus digini-giniin, sebenarnya itu barangkali ya nanti Dokter Maulana juga kasih insight, ini agak unik sih Dok, itu barangkali ya Ibu makannya Ibu itu coba ini jamnya mungkin sudah pas ya. Coba nanti makannya Ibu dibikin yang berat itu 3 kali minimal, Bu. Yang berat 3 kali. Ya. Udah. Terus yang makanan ringan 2 kalinya itu diselanya itu dengan buah. Buahnya rutin. Ya, yang ketiga itu Ibu olahraga minimal seminggu 4 kali, nggak usah capek, Bu. Jalan cepat aja seminggu 4 kali. Ya, jalan cepat seminggu 4 kali. Ya, dan usahakan Ibu secara psikologis nggak usah tuh pakai neken-neken tangan. Secara psikologis nggak usah pakai. Maksudnya gini Dokter, maaf saya ini nggak setiap ditekan. Jadi kadang-kadang kalau keinginannya kuat sekali, baru itu lancar. Tapi kalau masih nggak terlalu,
tapi harus Ah, keluar ya kan untuk membiasakan, ya, ya, ya. baru dibantu gitu dokter. Dan alhamdulillah Oke, kalau oke. ya olahraganya ya jalan bolak-balik 3 kilo. Jalan cepat ya, Bu ya. Jalan cepat ya. Ya jalan Jalan cepat. cepat. Nah, ini kalau saya juga berpikir gini, Dokter Maulana. Salah satu faktor resiko yaitu adalah anatomi usus kita sendiri. Iya. Saya pribadi, Bu, Oh, saya pribadi sudah di endoskopi, sudah di kolonoskopi. Dan saya secara spesifik memang agak unik. Usus besar saya itu ada yang belokannya itu memang cenderung setiap berada di situ tuh tidak bisa langsung pasase usus lancar. Nah, makanya saya dulu problem saya memang banyak pencernaan, tapi saya penasaran. Makanya tadi Ibu tadi saya bilang udah habis operasi, anaknya masih ada keluhan, anuskopi. Nah, dulu karena saya penasaran, saya endoskopi, Bu. Jadi saluran saya dari ujung mulut sampai bawah ini udah ada rekaman videonya semua. Saya udah ngeliat, oh memang seperti itu. Masya Allah. Nah, dengan saya tahu seperti itu, saya jadi lebih hati-hati sekali. Saya makan itu kalau bisa jamnya sama. Karena kalau makan 3 kali yang berat ini jamnya berbeda, itu akan mempengaruhi pola biologis ibu. Gitu. Ada loh sampai yang orang 3 hari sekali, dokter Maulana buang air besar ada. Iya. Tapi Saya dia pernah tidak ketemu mengeluh, yang lebih. lucunya. Iya, betul. Ada yang Cuma lebih, Dok, waktu itu. Lebih dari gimana, Dok? 2 pekan. Lebih dari 2 pekan tidak BAB. Seru itu. Masya Allah. Nah, kalau udah begitu, kita dengan bantuan obat misalnya udah sekeras nggak bisa, baru tadi kita dilakukan kuras usus besar. Saya pernah juga, kenapa tadi saya bilang nggak nyaman, itu saya bukan karena baca, Bapak Ibu, karena ngalamin. Ya, ngalamin masuk pipa itu dikasih air sampai perut saya kembung, Dok. Iya, betul. Besar. Jadi usus kita itu kan apa ya, bentuknya tuh kayak ya nggak maksimal gitu. Jadi dia begini berbuku-buku gitu. Nah itu baru dikasih cair biar benar-benar menegang, disedot lagi. Nah itu ya. Tadi saya sempat baca juga nih sekalian ini kuras usus besar tuh ada manfaat besar. Bergasi ya. Orang sehat mah nggak perlu. Orang sehat itu nggak perlu. Hanya diperlukan pada 2. Orang sehat yang akan melakukan tindakan kolonoskopi itu dikuras biar bersih, atau enggak yang memang orang sakit tinyanya itu tidak bisa keluar dengan obat-obatan, itu didorong air, disedot, jadi 2 arah. Kalau sehat mah nggak usah. Gitu ya. Gitu Bu Balkis nanti. Nah, Ibu boleh maintenance mungkin dengan 1 atau 2 herbal aja sih untuk maintenance itu bisa dicoba ya. Oke. Ya, baik Bu Balkis, semoga Maulana bisa jadi tambahan. ya, siap. Iya. Insyaallah itu udah cukup ya buat Bu Balkis. Kemudian ini ada pertanyaan tadi, Dok, yang sudah juga kita bahas dokter sampaikan di paparan tentang DM kaitannya dengan BAB. Nah, ini bagaimana caranya nih menangani keluhan diabetes dan susah BAB-nya? Dari Pak Yuri. Ya. Jadi gini, ini sebenarnya agak kompleks ya. Kenapa? Karena diabetes ini memang dia kemana-mana. Dia penyakitnya kemana-mana. Jadi kalau saya ditanya, Dok bagaimana caranya? Kontrol diabetesnya dulu. Ya, kontrol diabetesnya. Orang yang punya penyakit diabetes itu minum obat itu dia bukan terkontrol. Jadi salah nih. Jadi saya sering ketemu pasien, Dok saya sudah ada kencing manis tapi sudah terkontrol. Wih, tahu kenapa? Tahu dari mana? Ya karena saya minum obat. Bukan. Yang disebut terkontrol adalah minum obat dan sudah optimal hasilnya, gitu ya. Nah, karena dia itu sifatnya hormonal dan metabolismenya juga terganggu, itu bisa kemana-mana. Ditanya bagaimana berisinya? Kalau ibu diabetesnya bapak ibu tidak dibereskan diabetesnya, hanya minum pencahar, nggak bakal selesai. Kenapa? Karena pada orang diabetes itu ada gangguan hormonal pasti, ya. Kalau udah ada gangguan hormonal itu juga dia ada gangguan penyerapan air, pembuangan air, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak orang diabetes itu rasanya haus terus? Itu dehidrasi terus dia butuh minum air terus karena keseimbangan cairan intrasel ekstraselnya dia bermasalah. Jadi semuanya cepat terserap, terbuang sehingga orang diabetes itu cenderung
feses atau tinjanya lebih keras dari orang normal, kecuali dia minum obat-obatan atau pola makannya dia. Itu satu ya. Yang kedua, obat-obat diabetes sendiri juga ada beberapa yang memang bisa menyebabkan konstipasi. Banyak obat sih yang bisa sih ya. Nah, jadi kalau saya ditanya, dok, ini bagaimana nih urusannya? Satu, tetap ya, yang utama satu, pola hidup sehat untuk makanan itu harus dijalankan. Makanan seimbang, tinggi serat dijalankan. Kedua, diabetesnya ditangani Bapak Ibu. Ketiga, kalau semuanya tidak bisa kita lakukan, ya obat-obatan deh tuh. Jadi pabrik obat kita Bapak Ibu. Pabrik obat kan chemical, kimia. Ya, kalau saya nggak berani ya, saya tetap akan bereskan diabetesnya dulu, minimal terkontrol ya. Jadi susahnya adalah pada saat kita sakit diabetes itu obat belum tentu satu, bisa 2 obat, bisa 3 obat. Dan kita harus rajin periksa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ada yang namanya HbA1c. Dilihat, kalau masih tinggi berarti belum terkontrol makanan, diet. Ya, nggak bisa diabetes itu diabaikan, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kembali tadi kita nanti bisa konsul dengan Dokter Maulana di di kantor ya dok ya, dengan Ibu Irin. Ada maintenance-nya itu untuk yang case konstipasi karena diabetesnya dulu deh kita benerin, paralel dengan kita bereskan asupan makanan. Itu Pak Pangeran ya, Pak Aiko ya. Pak Aiko itu bagus loh minum obat loh. Dia hasilnya bagus itu. Itu pernah testimoni juga ke saya itu. Ya, nanti di penguatan Bu Irin untuk terapi diabetesnya itu bagus sekali. Gitu ya Ibu ya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Yuri. Nah, ini Oh, Pak Yuri. Ya. Pak Yuri yang diabetes siapa Pak? Yang diabetes pasiennya Pak. Dia sudah mengalami hampir 13 tahun. Hanya dengan obat. Saya kasih tahu obat itu karena tidak cocok, saya bilang dengan yang dia alami. Akhirnya saya katanya susah buang air besar. BAP itu tidak mungkin 4 hari sekali. Makanya begitu Suaranya agak hilang ya, Dokter Maulana ya? Iya, iya, agak terganggu. Jaringan Pak Yuri. Tapi kedengaran sih tadi bahwa itu pasien kliennya beliau ini terapis Pak Yuri ini. Jadi pasien dia DM, kemudian BAB-nya 4 hari sekali. Nah, gitu ya Pak Yuri ya? Ya betul. Oke. Baik, ini kompleks ya Pak Yuri ya. Jadi nanti ya penanganan diabetesnya dulu, terus nanti kalau saya nemu yang kayak gitu, kalau memang tidak ada masalah, tetap masih bisa keluar, saya analisis makanannya sehari itu bagaimana. Kadang diabetes itu juga dietnya ngaco Dokter Maulana. Iya. Diabetesnya itu takut makan tapi minum manis segala macam, malah nggak jelas ya. Makanan kerasnya dia berkurang. Nah itu memang mengganggu banget pencernaan ya. Itu diurai satu-satu Pak, diurai satu-satu ya, harus sabar. Bahkan kita catat pola makannya gimana, obat yang diminum apa, jenis obatnya apa, udah pakai insulin belum, dietnya itu bagaimana, jamnya tuh gimana, aktivitas apa. Ya kita support dengan herbal sedikit-sedikit lah, diurai sedikit-sedikit Pak Yuri. Nanti bisa di high lah pelan-pelan. Ya, kalau yang sering pada ngumpul barangkali. Kliniknya belum jadi Dokter Maulana di high di kantor? Oh, udah Dok. Udah. Iya, ada Bu Nurita yang rutin setiap hari bersama dengan Kang Panji. Kalau saya sesekali. Iya. Saya masih di Bandung, nanti saya main, saya lihat lah. Oh iya, mangga. Insya Allah dokter. Oke Pak Yuri ya, yang penting di maintain Pak Yuri, sedikit-sedikit diurai. Siap. Makasih Dok. Ya, makasih Pak Yuri ya. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya ini dok. Jadi ada pertanyaan dari Bu Linda. Kalau penderita wasir itu duduk saja sakit, kemudian posisi tidurnya apakah ada posisi tidur yang terbaik kali ya? Maksudnya supaya tidak sakit. Nah ini juga pertanyaan dari Bu Linda juga. Kalau makan sayuran malah BAB-nya jadi cair. Dan jadi
itu adakah menjadi penyebab dari gejala wasir? Itu dok, monggo. Kalau BAB cair karena makan sayur nih saya baru nemu nih kenapa ya. Nanti dokter Maulana bisa bantu. Cuma begini, kalau sakit wasir yang duduk aja sampai sakit itu ada dua. Satu, dia wasir eksternal, ya. Kedua, dia wasir internal yang sudah grade 3, Bu. Iya. Grade 3 atau grade 4. Nah, kalau saya kembali lagi, saya sih nggak mau kalau ada case begini, cuma saya cariin posisi tidur gimana yang enak, nggak menyelesaikan masalah, Bu. Ya, kalau saya kembali ke tegakkan diagnosisnya dengan apa, minimal itu ada pemeriksaan fisik dari dokter ya Ibu ya. Ditegakkan ini grade berapa sih? Nah, kalau kita diagnosisnya itu sudah tegak, tentu kita bisa tahu nih kita harus ngapain, Bu. Kalau sekedar posisi tidur sebenarnya saya nggak perlu menginformasikan, dicobain aja posisi paling enak itu yang dipakai lah. Karena itu kemungkinan besar sudah ada interna yang sudah di ujung itu atau eksterna memang ada terus. Kalau saya jangan dibiarkan berlarut-larut, segera dilakukan pemeriksaan. Itu paralel dengan paket herbal yang dari high itu sedikit banyak bisa membantu ya Ibu ya. Nah kedua, kalau makan sayur jadi mencret, nah saya mesti tahu nih sebelumnya pola makannya seperti apa, terus apakah semua sayur, terus apakah dia langsung terjadi mencret atau tidak, gitu ya. Nah kalau diare atau buang air besar yang cair sebenarnya dia tidak secara langsung mempengaruhi jadi wasir, enggak. Tapi pertanyaannya hati-hati, kasus apakah yang bisa bikin orang itu diare terus? Nah itunya apakah bisa berpengaruh ke wasir, misalnya obat-obatan kah? Terus kedua, apakah ada tumor, ada kanker, ada segala macam. Nah itu kita harus lihat lagi tuh diarenya seperti apa. Diare kalau yang on off karena pengaruh makanan, ini berarti intoleransi makanan. Tapi saya baru tahu dok ada intoleransi karena sayur. Ini menarik nih Bu nih. Ini menarik. Sepertinya Dokter Maulana perlu kita note ini Ibu. Boleh. Jadi nanti mungkin beberapa kali bisa kita diskusikan jadi studi kasus ini Bu. Betul. Bu Irin Bu ya. Linda ya Jadi enaknya nih Dokter Maulana di sini kita kan sudah rutin ya Dok ya. Artinya dikompilasi ya. Dikompilasi masalah-masalah ini kita pecahkan sama-sama Bu. Baik. Ya. Saya juga ada keterbatasan, nanti saya saling kolaborasi dengan Dokter Maulana. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Ayo, ini untungnya ada di grup ini adalah dokternya lebih dari satu. Jadi case-nya Ibu kita perhatikan benar-benar nih. Nanti dikompilasi dengan Ibu Irin. Saya diskusi dengan Dokter Maulana nih. Pengalaman Dokter Maulana seperti ini, saya seperti ini yang terbaik apa. Nah, kita ini bisa jadi dokter keluarganya Bapak Ibu di sini jadinya. Gitu ya, itu salah satu keuntungan di grup inilah itu kita kasih lah. Dokter mau tanya. Iya. Bu Linda. Ya. Iya, oke. Silakan Bu. Ya, dokter mau tanya mau tanya itu kalau tingkat HbA1c-nya itu kecenderungan diabetesnya di tingkat berapa dokter? HbA1c. Ya. Jadi gini, HbA1c itu sebenarnya rapot nilai rata-rata Bu. Rapot nilai rata-rata Ibu selama 3 bulan. 3 sampai 4 bulan lah, 3 bulan sih rata-rata. Nah, kadang-kadang Ibu nih misalnya ada pasien diabetes pada saat periksa sewaktu normal. Itu kan sewaktu ya Bu ya? Iya. Satu hari kan ada 24 jam. Kita periksa sewaktu normal, tapi sisa 23, berapa menitnya tuh kita nggak tahu. Ya, nah HbA1c itu merata-ratakan semua kadar gula Ibu sepanjang hari sampai 3 bulan. Nah itu harusnya sih di bawah 7. Ya. 7. Begitu Ibu jadi 8, itu artinya sepanjang 3 bulan itu Ibu bisa diasumsikan bukan tekanan, kadar gula darah Ibu lebih banyak yang di atas rata-rata di plasma darah gitu ya.
Dok, saya bukan 8, dok. Berapa? 10, 12. Artinya selama 3 bulan itu di Ya. atas rata-ratanya tuh di atas banget gitu loh. Jeblok gitu loh. Nah, itulah makanya saya bilang HbA1c itu rutin 3 bulan sekali dilakukan pemeriksaan untuk melihat apa efektivitas obat. Jadi selalu saya edukasi ya ke kita semua nih yang kenal keluarga diabetes, uruslah diri kita sendiri gitu ya, punya catatan, punya dokter ngasih obat apa, karena dokter udah nggak sempat mikirin kita gitu. Ini saya buka rahasia aja, dokter itu pasiennya ratusan, nggak sempat mikirin satu-satu. Saya di rumah mikirin Ibu Mutia tuh pasien saya yang lalu bagaimana ya hari ya itu ratusan, Bu. Jadi saran saya Ibu punya buku tuh nggak apa-apa. Itu rekam medis Ibu, saya dikasih sama dokter Maulana nih 2 obat. Ibu catat selama belum kontrol, catat begini-begini detail. Jadi begitu ketemu dokter Maulana, dok, selama minum obat ini, saya ngikutin dokter ini. Pas diperiksa ternyata belum optimal. Nah, dokternya nanti akan mengecek, oh belum optimalnya nih kombinasinya kurang atau dosisnya yang kurang, gitu Bu. Ya, jangan anggap begitu udah minum obat masalah selesai belum, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Diabetes yang berkepanjangan itu akan menimbulkan penyakit yang lain. Nggak enak banget ya. Penyakit yang lain itu ya dari jantung, pembuluh darah, retina ya 3 ya, retinopati, neuropati, saraf, vaskulopati, pembuluh darah. Pembuluh darah ada di seluruh tubuh. Ya, neuropati, saraf ada di seluruh tubuh. Retinopati ya di mata, retina. Nah, itu bahaya ya. Gitu Ibu. Iya. Jadi memang harus note yang sangat kuatnya tentang DM ya dok, karena dia bisa ngerusak kemana-mana memang. Kemana-mana. Ya ini kaitannya lagi dengan pola hidup juga akhirnya. Itu. Oke. Baik. Dokter ini juga ada pertanyaan dari manajer kita, Bu Hasnania. Anak saya wasir dan sudah operasi, tapi hampir sama dengan pertanyaan tadi. Tapi benjolannya tumbuh lagi dan kadang suka perdarahan lagi. Apakah masih bisa diobati dengan obat herbal? Sekarang sih sudah dikasih minum wasir ungu. Ya, gitu dok kira-kira. Jadi gini, salah satu indikasi operasi yang tadi ya, grade 3, grade 4 sudah menaun mengancam timbul komplikasi. Nah, ya. Kalau tadi timbul benjolan lagi, pertanyaan saya ada di luar apa di dalam? Gitu ya. Kalau dia ada di luar seberapa besar? Nah, itu kalau bisa sih itu kita identifikasi ya kalau di luar itu seberapa besar, terus kita coba dengan herbal 3 bulan ya. 1 bulan pertama ada pengurangan gejala, pengurangan ukuran. Bulan kedua, bulan ketiga, kalau sudah menetap dengan herbal sudah menetap, kemungkinan besar itu harus ada lanjutan tindakan operatif ya Ibu ya. Kenapa begitu? Karena salah satu indikasi tindakan operatif adalah selain tadi grade 3, grade 4, dia yang menahun atau ada ancaman terjadinya komplikasi seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Hasnania, dulu dinyatakan yang internal apa eksternal ya wasirnya? Bu Hasnania, monggo di unmute. Bu Hasnania masih ada? Nah, ini masih ya. Bu Hasnania? Unmute ya. Iya, jadi kalau saya sih dok tetap tegakkan yang ini Bu Hasna nih. Ini ya. Silakan Bu Hasnani. Silakan Bu. Eksternal dok. Oh eksternal. Oke. Iya iya. Kalau eksternal itu lebih mudah ya Bu ya. Itu nanti Ibu lihat kan ini anak ya. Usianya berapa Bu? Cucu. Oh cucu. Tulisnya anak di situ. Usia berapa Bu? Usia saya 45. Enggak yang sakit yang cucunya. Yang sakit usia 28. Anak saya yang pertama. Dia udah punya anak. Oh, 28. Oke, jadi dilihat besarannya Bu ya. Dilihat besarannya.
kedua mengganggu sekali apa enggak. Kalau masih bisa tidak begitu mengganggu, ibu bisa pakai terapi herbalnya itu paketnya. Itu dilihat per 2 minggu deh Bu, jangan sebulan deh, per 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu sampai 4 kali, 2 bulan ada perubahan gejala apa enggak. Yang kedua ada perubahan besaran apa enggak. Kalau 2 bulan itu tidak ada perubahan, berarti memang harus naik ke ketemu dokter ulang, apakah ini perlu dilakukan tindakan operasi apa enggak. Dan sekarang teknologinya kan udah banyak ya. Dokter Maulana pernah dengar yang Safute nggak, Dok? Safute saya belum. Nah, itu termasuk enak itu, lumayan ya. Udah teknologinya udah tinggi ya, Bu Hasnan ya. Saran saya nggak usah lebih dari 2 bulan. Kalau dia ada perubahan, oke. Tapi kalau 2 bulan itu gejala juga tidak ada perubahan, memang kadang-kadang ada hal yang kita perlu assess dulu. Ini sejauh mana. Karena salah satu komplikasi yang nggak bagus itu jadi fistula ya dok ya. Bisa ya, betul. Fistula itu nanti jatuhnya ada ini Bu, ada terowongan-terowongan di dalam situ. Nah itu susah. Kalau udah gitu operatif deh tuh. Ya, saran saya udah herbal belum ya Bu ya? Ya. Sudah herbal Tadi belum? katanya sudah pakai wasir ungu, cuma mungkin udah minum wasir ungu. Dosisnya berapa Bu? Sehari cuma 2 kali. Ya nanti hubungin dokter Maulana atau Bu Irin deh. Ya. Iya. Baik dok. Satu saya penasaran Bu, operasinya itu titiknya sama nggak Bu? Maksudnya titik di posisinya. Posisi wasirnya itu posisi di posisi wasirnya yang sama operasi apa yang lain? Kurang ini sih dok, kurang tahu, belum dilihat benar-benar sebelah mananya. Cuman kemarin memang benjolannya kan sudah besar, udah kayak apa ya, kayak yang pertama itu udah kayak bunga lah, udah gede gitu kan. Makanya kan udah langsung dioperasi, kata dokter nggak bisa dientar-entar gitu. Terus sekarang timbul sering pendarahan lagi dan kata dia timbul lagi gitu. Tapi kalau BAB-nya sih dia nggak pernah keras. Iya, karena ini eksternal nih, beda nih, eksternal nih, ya. Jadi saran saya itu aja, nanti sama dokter Maulana atau dokter Irin untuk cari dosis yang terbaik, kasih waktu setiap 2 minggu pertama, 2 minggu kedua, 2 minggu ketiga, terakhir 2 minggu keempat. Kalau memang harus kita naik operasi, kita operasi, baru setelah itu di-maintain ya dok ya, dengan pasir ungu ya, seperti itu. Baik, ini Pak Maheda ya? Lagi makan di mana Pak Maheda? Halo Pak Maheda. Nggak ngajak kita dokter Maulana nih Pak Maheda nih. Di Medan beliau itu, Masya Allah. Lagi makan. Mantap. Asiknya. Aduh. Gawat deh kan. Kapan-kapan lah kita gathering lah. Ditunggu Pak Maheda. Masya Allah. Lanjut. Oke. Kita dengerin. Oke, kita lanjut ya. Baik, ini Bu Hasnadia kira-kira cukup ya insya Allah ya. Jadi nanti kita coba untuk lihat lebih lanjut. Nanti kalau misalnya Ibu ke kantor, kita ketemuan ngobrol lebih lanjut insya Allah. Nah, dosisnya kayaknya itu perlu ditambah lagi itu. Bukan segitu. Gitu ya, insya Allah. Iya, tambah lagi. Oke. Kemudian, ya insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah ini dari pertanyaan Pak Wiri. Jadi ada seorang rekan beliau yang pernah melakukan operasi usus besar. Kemudian setelah melakukan operasi itu malah mengalami perdarahan saat BAB 2 pekan setelah operasi. Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ulang, beliau didiagnosa hernia. Nah, apakah ini terjadi karena pernah melakukan operasi usus atau ada hal lainnya? Dan kemudian kondisi selanjutnya adalah setelah didiagnosa hernia, beliau selalu merasakan sakit di area pinggul sebelah kiri, seperti syaraf kejepit. Dan beliau sangat merasakan sakit di area pinggul. Apakah ini juga dampak dari hernia yang beliau alami? Untuk herbalnya apa yang bagus diberikan? Terima kasih. Ya, jadi itu dok. Pak Wiri ada sini ya? Pak Wiri masih ada?
Masih adakah Pak Wiri? Pak Wiri kemana ini? Pak Wiri? Ada. Oh, ada nih. Sudah di ini, Pak Wiri? Ya, silahkan dokter. Kalau Nah, mau komunikasi, Pak Pak Wirinya Wiri masih. boleh info ya dulu ini tahun berapa ya Pak Wiri ya operasinya usus besar? Suaranya nggak ada Pak Wiri. Sudah di. Mana Pak Wiri nih? Kok hilang? Tak ada suara. Pak Wiri? Halo? Pak Wiri? Nah, ini malah. Yang mana nih tadi bapaknya ya? Oh, Ini gambarnya. di Gambar-gambar. screen saya nggak ada. Ada dok. Pak Wiri. Wiri JR. Gambar pakai AI itu. Pak Wiri JR ya? Pak Wiri JR, betul. Wiri JR. Mana nih Pak Wiri? Saya mau nanya gantian ini soalnya nih Pak Wiri nih. Mic-nya bermasalah itu dok. Iya Mic-nya tuh bermasalah. Mic-nya Pak Wiri bermasalah tuh. Pak Wiri yang di sampingnya siapa ya nih kok Sampingnya wajahnya Buzul Fitriyanti. Oh iya. Pakai AI itu kayaknya tuh. Pak Wiri nih udah di-unmute nih. Pak Wiri. Ya, sudah. Ya. Nah, Pak Wiri, ini operasi usus besar tahun berapa kalau boleh tahu Pak? Beliau cerita sih sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, operasi usus besar boleh tahu Pak? Karena apa? Karena tumor, kanker, atau karena apa Pak? Beliau belum cerita sih. Nah, satu itu penting ya, latar belakang operasi usus besar. Nah, kedua, setiap operasi usus besar itu selalu selama 3 bulan akan dibuat lubang tuh di samping tuh untuk pembuangan. Ya, itu yang harus perlu kita ketahui ya. Nah, yang ketiga adalah ini informasi hernianya itu hernianya apa gitu ya. Hernia usus aja tuh ada, hernia usus ada, hernia skrotalis ada, hernia inguinalis ada. Nah, ini saya harus tahu nih hernia apa nih. Apakah dia ada hubungannya dengan operasi apa enggak gitu ya. Intinya hernia itu adalah suatu organ yang harusnya di suatu tempat itu keluar dari sekatnya. Nah, bisa aja usus yang sudah terikat sama omentumnya itu ke bawah, ya, ke bawah itu bisa. Itu dok bisa kan operasi nggak? Bisa saja. Bisa ada hubungannya nggak? Bisa juga nggak ada hubungannya. Gitu. Ya, nah jadi yang paling penting sebenarnya adalah dulu itu diagnosa dia kenapa dioperasi itu adalah apa gitu ya. Kan kalau ini saya lihat kan ada 3 nih jadinya ya. 1, penyakit lama yang sudah dioperasi di usus besar. Kedua, hernia, ini kita perlu tahu hernia apa. Ketiga, ada low back pain ya. Iya, di bagian pinggul sebelah kiri. Nah, kalau area pinggul sebelah kiri itu sebenarnya bukan saraf tuh. Ya, begitu kita bisa diagnostik kiri kanan itu kemungkinan besar bukan saraf. Kalau saraf itu selalu di tulang belakang. Ya, di tengah. Nah, kalau ada kiri kanan itu kita butuh apa ya? Butuh analisis lebih jauh ya. Apakah pinggang ke depan? Nah, inguinal itu apa? Selangkangan itu ada tuh hernia yang sampai situ itu bisa ngerembet ke kanan, Pak. Yang ngerembet ke kiri kalau yang sebelah kiri. Jadi ini kalau saya bilang sih ini kita perlu data yang lebih lengkap gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk herbalnya apa yang paling bagus diberikan? Nah, ini kita juga mesti ngeliat dari sisi mana gitu ya. Kalau dari sisi saraf kejepit, ini harus tegak dulu. Yakin nggak Pak ini saraf kejepit? Kalau saya belum yakin. Ya. Kedua, dari hernia. Saya mau tahu nih hernianya nih apa. Kalau hernia ini kan berhubungan dengan robekan Pak. Robekan fascia. Ya. Yang harusnya tertutup, dia robek. Sehingga yang isinya dari atas turun ke bawah tuh. Itu hernia.
kalau dari situ kan kita harus dikembalikan dulu hernianya. Selama hernianya tidak dikembalikan, kita susah nih minum obat herbal nih. Ya, obat herbal hanya menunjang. Nah, terus sisi ketiga adalah bekas operasi yang dulu apakah ada masalah apa enggak gitu. Jadi kalau saya ini menjawab ini, saya jujur, saya tidak mempunyai jawaban herbal apa yang paling bagus karena saya belum tegak diagnosis nih. Seperti itu. Hati-hati Pak Wiri, kita jangan sampai nanti terjebak paket di high kita ya. Ada paket saraf kejepit misalnya, paket apa, tapi kita diagnosis di awalnya udah salah gitu. Nah, jadi nanti Pak Wiri ini karena sudah ikut grup ini, ada dokter dua, ada dokter Mula, ada saya, itu Pak Wiri boleh tuh nanti menggali. Ya, dokter itu kan orangnya banyak tanya Pak Wiri. Siap. Kalau dokternya pendiam udah jelas lah itu dukun gitu ya. Langsung tahu. Nah, Pak Wiri tanya, Pak, dulu tuh operasi apa sih? Ya, 1 tahun yang lalu, terus prosedurnya gimana? Selalu kalau habis operasi tanyakan, berapa lama setelah operasi Bapak merasa normal? Kalau jawabannya sejak operasi tidak pernah merasa normal, itu hati-hati ada komplikasi pasca operasi yang tidak diselesaikan. Gitu ya. Nah, jangan lupa juga ditanyakan operasinya pakai di rumah sakitnya itu apakah dengan BPJS atau bukan. Itu mohon maaf Dokter Maulana, sekarang kita kalau mengakses sesuatu tindakan biasanya itu jadi data yang cukup bagus Dokter Maulana, BPJS atau bukan, terus di rumah sakit mana ya, betul ya? Itu berhubungan dengan kualitas tindakan dan dokter siapa yang melakukan. Gitu Pak Wiri. Ini mohon maaf ini. Baik dok. Terima kasih banyak. Mungkin gini dokter tambahan. Tadi termasuk juga kasus yang sakit saat wasirnya ya, baik mau duduk atau tidur, terus kemudian ditambahkan lagi dengan kasus yang Pak Wiri ini. Kita kan ada bahan yang juga bersifat analgesik, koagis, sedatif, mengkudu. Itu bahan iridoidnya dan juga serotoninnya, dia juga berfungsi untuk melakukan proses analgesik tadi. Insya Allah kalau misalnya untuk tadi ya membantu untuk mengatasi rasa sakitnya, bisa kita berikan bahan koagis tadi insya Allah. Itu kira-kira tambahannya dokter. Nah itu bagus itu Pak Wiri. Baik. Pak Dokter Maulana. Ya. Kayaknya harus ada jadwal tetap ya di klinik di H ya. Iya ini penting. Jadi habis ini dok, habis kita ada Zoom ini, itu follow up-nya bisa lebih nyaman juga rekan-rekan kita. Iya. Jadi Bu Irin juga bisa kolaborasi, Dokter Maulana juga bisa di kantor. Saya malah belum lihat kantornya, udah bagus ya Bu Irin sekarang ya. Nah, Kang Panji itu. Boleh dipoto lah, kirim ke saya belum sempat pulang ke Jakarta nih. Setiap Kamis berarti tuh kalau bisa tuh dokter kantor. Foto lah di sana. Sama Bu Nurita juga. Ya, lanjut dok. Oke. Ya, ini ada dari Pak Bambang. Saya mau nanya, cuma beliau belum tuliskan apa. Mungkin saya langsung Pak Bambang Mul. Masih ada Pak Bambang Mul? Monggo silakan. Pak Bambang Mul. Ada Pak Bambang Mul? Pak Bambang Mulnya kemana ini? Ada Pak, bentar. Oke, monggo silakan Pak Bambang. Tadi sudah ditanyakan karena tadi ada klien yang dia sudah dioperasi wasir beberapa tahun lalu, kemudian sekarang muncul lagi. Jadi dugaan saya ya tadi yang derajat ketiga. Nah, tadi kan saya mau tanya, derajat ketiga itu kan tindakan untuk herbal agak perlu makan waktu dan mungkin agak sulit. Jadi harus tindakan operatif tadi yang saya lihat seperti itu. Karena kalau dia sudah keluar dari pembuangannya itu sama klien tuh dimasukkan lagi, jadi sering berdarah. Apakah ada hubungan? Tadi kan ada masalah komplikasi. Apakah ada hubungan gangguan dari feses tersebut yang masuk ke dalam darah sehingga mengganggu kulitnya gatal-gatal, atau mungkin orang tersebut suka menggaruk-garuk kuku di jari sehingga
hampir sebagian besar jari jempol sampai kelingking itu habis kukunya, Dok. Itu kenapa tuh? Apa gara-gara itu juga atau memang ada faktor emosi? Kira-kira itu Pak Dokter Maulana. Maaf, Ya, apakah setelah orang dioperasi itu apakah bisa tumbuh lagi benjolan wasir tersebut? Ya, ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Monggo, Sama-sama. silakan Dokter. Terima kasih Pak Bambang. Jadi yang pertama itu grade 3 ya tadi ya, grade 3, grade 4 salah satu indikasi operasi. Sekarang timbul lagi, keluar bisa dimasukkan. Nah, sebenarnya case-case seperti ini cenderung ada masalah penyebaran bakteri ya, penyebaran bakteri. Kedua ada masalah iritasi karena ada inflamasi Pak ya, jadi ada digaruk segala macam. Nah, justru yang menjadi saya highlight adalah justru di tangan. Kenapa di tangannya yang bermasalah itu? Nah, di tangan bermasalah itu apakah itu dengan sendirinya terjadi ataukah karena dia gatal dan ini secara psikologis itu ada gangguan ya. Ini kita nggak tahu kenapa selalu ingin menggaruk dan menitil gitu. Itu ada. Iya, benar. Itu bisa Jari kaki. Iya. ya, itu bisa dianalisis lebih jauh ya. Terus tadi pertanyaannya apakah yang sudah terjadi wasir dioperasi tumbuh lagi di titik yang sama? Harusnya sih secara empiris itu hampir pasti sulit untuk timbul di titik yang sama karena itu sudah dibuang ya, sudah dipotong. Biasanya kalau ada bendungan ya, ada faktor risiko lagi itu akan bergeser sebenarnya Pak. Akan bergeser. Kan itu lingkaran Pak. Lingkaran itu pembuluh darah venanya itu ada plexusnya itu ada anyamannya di situ. Ada anyamannya. Nah, kemungkinan besar itu ada pergeseran. Makanya selalu saya bilang ini untuk semua penyakit. Kalau Bapak ingat PPT saya selalu ada lifestyle ya Dokter Maulana ya. Betul. Lifestyle, ada faktor risiko, ada penyebab. Begitu tindakan selama 3 ini tidak di-maintain itu pasti berulang kemungkinan. Hanya tinggal posisinya aja di mana. Nah, oleh karena itu kalau saran saya nih sudah ada lagi grade 3 pula ya. Iya. Herbal untuk maintain nggak apa-apa. Tapi tegakkan diagnosis lagi. Apabila perlu operasi, lakukan operasi. Di-maintain dengan herbal. Tapi yang 3 ini coba dirubah. Ya, lifestyle-nya makannya seperti apa, seperti itu. Kalau saya seperti itu Pak jawabannya. Ada tambahan Dokter Maulana barangkali? Iya, kembali lagi memang tentang lifestyle itu jadi penting sekali itu highlight yang selalu berulang pada saat kita bahas tentang penyakit. Lifestyle sangat erat sekali kaitannya. Oke, iya, insyaallah. Terus ini kaitannya ini juga Dok tentang pemeriksaan anoskopi. Tadi ada pertanyaan berapa harganya ya? Gitu. Saya lupa ya. Berapa itu? Waduh. Dulu saya rate sekarang saya nggak tahu, tapi dulu ya, dulu itu saya itu di Gading Pluit itu ada yang paket 15 juta ada, 20 juta juga ada. Nah, ya sekitaran itu ya. Cuma nanti Ibu bisa barangkali pilih rumah sakit yang dekat rumah ya, tipe B ya. Terus nanti konsul dulu ya, konsul dulu dengan dokternya seperti apa. Biasanya kalau ada indikasi ya Bu ya, kalau ada indikasi BPJS bisa ya Dok ya? Iya, bisa itu. Itu termasuk yang di cover ya Dok ya? Iya, itu masuk. Nah, seperti itu Bu. Ya mohon maaf ya Bu ya, kalau tarif spesifik saya kurang tahu, tapi kalau tarif DSA saya tahu nih, tarif pasang ring 1 saya tahu, ablasi tahu. Iya, itu dokter bagiannya itu. Yang mau DSA boleh daftar. Masya Allah. Biar mudah lagi DSA. Insya Allah. Oke. Ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir lewat chat adalah kayaknya dari Pak Wiri lagi nih.
kaitannya dengan obesitas, Dok. Mm-mm. Kalau orang susah untuk menurunkan berat badan, padahal sepertinya pola makan itu sudah dijaga. Mm-mm. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apakah karena hormonal atau ada organ tubuh yang terganggu? Dan bagaimana cara penanganannya? Ya, Itu, Dok. ini rumit, kasus ini rumit banget ya. Ya, Jadi berhubungan dengan metabolisme, banyak dengan metabolisme. hormonal ya. Metabolisme orang beda. Biasanya yang kasus begini selain hormonal itu metabolismenya berjalan sangat lambat. Iya. Metabolismenya sangat lambat sehingga eh, karbohidrat yang masuk, gula yang masuk, semua yang masuk itu pembakaran, pembuangannya itu berlangsung lambat. Ya, kalau saya boleh berbagi sedikit, ini kasusnya sudah multidisiplin ilmu ya, Dokter Maulana ya. Iya, iya. Kita juga harus analisis hormonal, kita harus juga analisis metabolisme. Tapi kalau simpelnya ya, simpelnya bagi dulu ya, ini overweight apa obesitas gitu ya. Kalau dia sudah masih overweight itu bisa biarpun susah itu bisa yang namanya pengaturan apa namanya Dok dulu metabolisme yang lambat. Kita tentu ada aktivitas yang berapa kali lipat dibandingkan metabolisme orang yang normal gitu. Nah, kalau saya ditanya, Dok, ini bagaimana caranya? Harus konsul ahli gizi kalau mau bagian itu ya Pak ya. Tapi simpelnya adalah selama karbohidrat dan gulanya itu dikendalikan, dalam artian dikurangi ya, dan pola makannya itu diperbaiki, pembakarannya ditingkatkan, itu walaupun susah itu tetap bisa ya. Contoh ini ada kasus yang lumayan ekstrim ya, tapi butuh bertahap. Yang dimakan itu adalah sayuran, daging, air putih, buah, tapi buahnya bukan yang buah manis ya. Nah, karbohidratnya itu datangnya dari dagingnya itu. Ya, Dokter Maulana pernah dengar nggak yang nggak makan nasi sama sekali, Dok? Iya ya, ketogenik. Ya, tapi kolesterolnya juga nggak tinggi, Pak. Iya, iya. Pemilihan dagingnya itu dipilih tuh bisa. Nah, ya diet ketogenik sih harus diawasi ya, Dokter Maulana ya. Betul, betul, betul. Jadi ini kalau saya boleh bilang ini multidisiplin ya. Barangkali ke depannya Bu Irin, Dokter Maulana, saya juga bisa merumuskan nanti untuk di klinik high gitu ya untuk paket menurunkan berat badan. Semacam clinical pathway gitu kali ya. Ya, nanti kan bisa dibikin kegiatan juga untuk barangkali ada aulanya nanti Kang Panji yang bisa untuk mengatur olahraganya gitu ya. Detox camp, kita bikin detox camp. Oh detox iya. camp itu. Betul. Kang Panji pernah tuh bikin 1 minggu ya, Dokter Maulana nanti ada di situ Kang Panji dari mind, body and soul gitu ya. Bisa diatur. Gitu Pak ya, barangkali ini multidisiplin jadi hati-hati juga penanganannya. Iya. Nah ini, oke, Pak Wiri, pertanyaan dari Pak Wiri tadi. Jadi memang ini banyak hal yang harus disiapkan sih ya, insya Allah. Pak Wiri ada yang mau ditanyakan? Oh, hilang lagi berarti gitunya tuh. Oke, ini Dok, kalau anuskopi itu berapa lama ya? Terus kemudian berapa lama dia bisa, dan kemudian tadi turun berapa kilo setelah dibuang kotoran yang menempel? Nah, ini sih sebenarnya sih nggak ada hubungannya dengan. Makanya saya lagi bingung nih, lagi bacanya nih. Jadi anuskopi itu suatu prosedur medis, pemeriksaan di mana tujuannya untuk merekam, memvideokan, memfoto pencernaan kita dari bawah ya Bu ya. Jadi Ibu difoto tuh pakai kamera yang sudah ada selangnya dari anus masuk ke dalam, dindingnya tuh dilihat, divideoin semua. Nah, sebelum anuskopi itu dilakukan tindakan kuras, dikuras dulu tuh. Ibu disemprotkan air, disedot itu kotorannya sehingga semua bersih, benar-benar bersih, dicuci gitu. Jadi nanti warna dindingnya juga kelihatan apakah ada warna peradangan, apakah ada parasit kah gitu. Jadi anuskopi hanya untuk melihat saja, tidak ada hubungan dengan
penurunan berat badan. Itu ya. Yang pasti Iya. kotorannya pasti bersih semua. Karena sebelum anoskopi harus dilakukan pembersihan, dibilas dulu. Kalau tidak dibilas, anoskopinya tidak bermanfaat karena yang dilihat itu banyak ketemu kotoran, nggak jelas gitu ya Bu ya. Iya. Itu Bu Wida. Jadi ini adalah metode analisa, penegakan analisa. Jadi bukan untuk menurunkan berat badan gitu. Tapi Insya Allah. mengurasnya Iya, dilakukan juga mengurasnya Bu. betul. Ya. Betul. Dokter Maulana, Bu Irin, Iya. saya mohon ini saya ada yang harus saya lakukan lagi. Iya, Dokter hatur nuhun. Terima kasih Maaf ya. banyak. Ya, insya Allah sampai pekan depan mudah-mudahan dokter berkenan Ya. kembali untuk Hatur nuhun memberikan pisan, ilmunya. Dokter Insya Allah. Maulana. Hatur nuhun. Teriring Bu salam buat Irin, keluarga. Ya. ya salam hormat juga. Ya, Bapak sama-sama, insya Ibu Allah. nanti pertanyaan yang belum bisa dijawab bisa Ya. disampaikan juga nanti langsung ke kita. Ya. Nanti Dokter Maulana juga barangkali juga bisa bantu. Nih Ya, Bu insya Wida Allah. ketik lagi nih berapa lama kuras ini Iya. apa namanya Anoskopi. nguras Terus pencernaan bawah. Itu kolon itu ya. prosedurnya cukup lumayan lama Bu ya, bisa sampai 1 jam, 30 menit Iya. bisa sampai Iya. 1 jam. Saya sendiri ngalamin itu 30 menit lebih karena saya nahan sakit, dicoba diberhenti dulu gitu, Iya. semprot lagi, disedot lagi, itu sampai 40 menit lah ya. Iya. Harganya sih nggak mahal lah ya. Tidak sampai 15 juta tadi. Oke, dokter terima kasih ya. banyak. Terima kasih Mohon banyak. izin Sampai pamit, ketemu tidak lagi bisa ya, sampai insya selesai. Kang Allah. Panji Hatur semuanya nuhun. sehat. Iya, Terima kasih ya, Dokter dokter. Maulana panjang Oke. umur, semuanya Nuhun, sehat nuhun, semua. sama-sama. Insya Allah salam buat keluarga dokter. Izin Iya, live, izin sampai. live. Oke. Terima Makasih. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi terakhir yang saya akan serahkan kembali kepada penguasa acara. Yang mudah-mudahan di malam hari ini kita dapatkan banyak insight ya, banyak hal yang bagus sekali, yang baik sekali. Yang saya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa ini jangan kita jadikan hanya sebagai diskusi semata saja. Tapi kami berharap di Hai Academy, berharap agar ini bisa menjadi sebuah lahan kebaikan buat kita semuanya ketika kita menyampaikan dan mempraktekannya kepada kerabat-kerabat kita. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang harus kita bantu dan mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita dapatkan di malam ini, kemarin dan juga di dalam pekan-pekan selanjutnya di kajian sehat Rebuan malam, gitu ya Kang Panji. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebaikan kita semua, insya Allah. Saya Maulana Gatot, mohon maaf bila dalam menjadi moderator ada banyak hal yang kurang. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pekan depan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya serahkan kembali kepada Kang Panji selaku pembawa acara untuk masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemberian hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.